Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah LA Official. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa setelah hari panjang bekerja. Dengan tubuh lelah sepulang dinas, seorang wanita melangkah masuk ke rumah yang selama ini ia perjuangkan dengan penuh cinta. Namun baru beberapa langkah di depan pintu, tubuhnya langsung membeku. Di ruang tamu, di rumahnya sendiri, suaminya berdiri dan tersenyum kepada wanita asing. Dan yang lebih menyakitkan lagi, di sampingnya berdiri seorang ibu mertua dengan wajah penuh kepenangan. Seolah sengaja menunggu kehancuran menantunya terjadi di depan mata. Dengan suara dingin tanpa rasa bersalah, wanita itu diperkenalkan sebagai wanita kedua atau istri kedua. Dunia seakan runtuh saat itu juga, bukan hanya karena pengkhianatan suami, tetapi karena semuanya terasa sudah direncanakan oleh ibu mertuanya sendiri, yang sejak awal tidak pernah menganggapnya pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Mereka mengira wanita yang selama ini diam akan menangis. Mereka yakin ia akan memohon agar rumah tangganya diselamatkan. Mereka percaya ia tak akan sanggup hidup tanpa pria yang selama ini menjadi sandarannya. Namun, malam itu mereka salah besar, karena alih-alih hancur, wanita itu justru tersenyum. Senyumnya menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Ia bukan hanya memilih menceraikan suaminya tanpa air mata, tetapi juga berjanji akan memastikan orang-orang yang telah menghinanya kehilangan apa yang mereka banggakan. Harta mereka lenyap, kehormatan mereka jatuh, dan suatu hari nanti orang-orang yang pernah menertawakannya akan datang bersujud memohon maaf pada wanita yang dulu mereka anggap tidak berdaya. Sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Maka dari itu yuk kita mulai ceritanya. Pulang dinas aku syok lihat suami bawa istri baru ternyata ulah ibu mertua. Lalu ku ceraikan suamiku dan ku pastikan hidup mereka menjadi miskin dan sujud minta maaf padaku. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis berwarna krem di sebuah rumah modern yang berdiri anggun di kawasan elit. Cahaya lembut itu jatuh tepat di wajah Nadira Pramesti yang masih terlelap, menciptakan kesan damai yang begitu sempurna. Seolah hidupnya tak memiliki celah sedikit pun. Suara alarm berbunyi pelan. Nadira membuka mata, menghela napas singkat, lalu bangkit dari tempat tidur dengan gerakan terlatih. Di sampingnya, Arka Mahendra masih tertidur pulas, wajahnya tenang, tanpa beban. Nadira menatapnya sejenak, menghadirkan senyum kecil yang penuh arti. Senyum seorang istri yang percaya bahwa ia sedang menjalani kehidupan yang ia impikan. Masih pagi, gumamnya pelan, seolah tak ingin membangunkan Arka. Dengan langkah ringan, Nadira berjalan ke dapur. Rutinitasnya selalu dimulai dengan menyiapkan sarapan. Ia bukan hanya ingin menjadi istri yang baik, tapi juga pendamping yang sempurna bagi Arka. Kopi hitam tanpa gula, roti panggang, dan telur setengah matang. Semuanya disiapkan dengan teliti, persis seperti yang disukai suaminya. Tak lama, aroma kopi memenuhi ruangan. Nadira? Suara berat Arka terdengar dari ruang makan. Nadira menoleh cepat. Sudah bangun? Sarapannya siap. Arka duduk di kursi, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia menatap meja makan yang sudah tertata rapi. Kamu memang selalu bisa diandalkan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Nadira merasa dihargai. Ia duduk di hadapan Arka, memperhatikannya makan sambil sesekali tersenyum. Jadwal hari ini padat, tanya Nadira lembut. Arka mengangguk. Ada meeting besar. Investor baru. Penting banget buat perusahaan. Nadira mengangguk paham. Ia tahu betul betapa pentingnya perkembangan bisnis Arka. Bahkan, tanpa banyak orang tahu, ia sering membantu menyusun strategi, mengecek laporan keuangan, hingga memberikan ide-ide yang diam-diam digunakan Arka dalam rapat. Kalau ada dokumen yang perlu dicek lagi, nanti kirim saja ke aku, kata Nadira santai. Arka hanya mengangguk singkat. Baginya, bantuan Nadira sudah menjadi hal yang biasa, sesuatu yang hadir tanpa perlu diminta.
Setelah sarapan, Nadira membantu menyiapkan jas Arka. Ia merapikan kerah, memastikan penampilannya sempurna. "Kamu harus terlihat meyakinkan hari ini," ujarnya sambil tersenyum. Arka menatap dirinya di cermin, lalu melirik Nadira. "Selama ada kamu, semuanya pasti beres." Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi bagi Nadira, itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah pengakuan bahwa ia bagian penting dari kehidupan Arka. Saat pintu rumah tertutup setelah Arka berangkat, suasana mendadak hening. Nadira berdiri beberapa detik di depan pintu, lalu berbalik masuk. Senyum di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi serius. Ia berjalan menuju ruang kerja kecil di sudut rumah, tempat yang jarang diketahui orang lain. Di sana, laptop sudah menyala. Berbagai dokumen keuangan, grafik pertumbuhan bisnis, dan laporan strategi terpampang di layar. Nadira duduk, menarik napas panjang. "Baik, kita lanjut," gumamnya. Jemarinya mulai bergerak cepat di atas keyboard. Ia memeriksa laporan keuangan perusahaan Arka, menemukan beberapa celah, lalu memperbaikinya. Ia juga menyusun proposal strategi baru yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan. Semua itu ia lakukan tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa pengakuan. Baginya, kesuksesan Arka adalah kebahagiaannya. Siang hari, Nadira menerima pesan singkat. "Meeting sukses. Investor setuju." Nadira tersenyum lebar membaca pesan itu. Tanpa sadar, matanya berbinar bangga. "Syukurlah," bisiknya pelan. Ia tidak pernah meminta pujian. Tidak juga menginginkan sorotan. Cukup mengetahui bahwa usahanya membantu Arka berhasil sudah membuatnya merasa berarti. Sore menjelang malam, Nadira kembali menyiapkan makan malam. Ia memilih menu favorit Arka, berharap bisa menyambutnya dengan suasana hangat setelah hari yang melelahkan. Ketika Arka pulang, wajahnya terlihat puas. "Deal besar hari ini," katanya singkat. Nadira tersenyum. "Aku tahu kamu pasti berhasil." Mereka makan bersama, berbagi cerita ringan, tertawa kecil, dan menikmati malam seperti pasangan pada umumnya. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Rumah yang indah, suami yang sukses, istri yang setia dan mendukung. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak disadari Nadira, bahwa ia telah memberi terlalu banyak, tanpa pernah benar-benar memastikan apakah ia juga mendapatkan hal yang sama. Malam semakin larut. Nadira berbaring di samping Arka yang sudah tertidur lebih dulu. Ia menatap langit-langit kamar, tersenyum tipis. "Hidupku sudah cukup," bisiknya pelan. Ia memejamkan mata dengan perasaan tenang, tanpa tahu bahwa di balik kesempurnaan yang ia yakini, perlahan mulai tumbuh sesuatu yang akan menghancurkan semuanya. Dan semua itu belum terlihat. Pengorbanan tanpa henti. Hari-hari Nadira berjalan dalam ritme yang hampir sama, tenang di permukaan, namun penuh tekanan yang tak terlihat. Jika di luar ia tampak sebagai istri yang hidup nyaman, di dalam rumah tangganya, ia terus belajar menahan diri, menelan kata-kata, dan mengalah, lagi dan lagi. Pagi itu, Nadira sudah bersiap lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan blus sederhana berwarna pastel, rambutnya disanggul rapi. Hari itu, ia dan Arka diundang ke rumah Fiona. "Nanti di sana jangan banyak bicara ya," ujar Arka sambil mengenakan jam tangannya. "Mama nggak terlalu suka kalau kamu terlalu aktif." Nadira terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan. "Iya, aku mengerti." Padahal, jauh di dalam hatinya, ia tahu, apapun yang ia lakukan, di mata Fiona, semuanya selalu salah. Perjalanan menuju rumah Fiona terasa sunyi. Arka sibuk dengan ponselnya, sementara Nadira menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Sesampainya di sana, pintu dibuka oleh Fiona dengan ekspresi datar. Tatapannya langsung tertuju pada Nadira, dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai tanpa kata. "Kamu datang juga," ucap Fiona dingin. Nadira tersenyum sopan. "Iya, Ma." Mereka masuk. Suasana rumah itu terasa berbeda. Rapi, mewah, tapi dingin. Tidak ada kehangatan yang benar-benar terasa. Di ruang makan, Fiona sudah menyiapkan hidangan. Namun, bukannya mempersilakan Nadira duduk,
ia justru berkata, "Kalau kamu memang mau jadi bagian keluarga ini, seharusnya kamu yang bantu di dapur, bukan duduk manis." Kalimat itu menusuk halus, tapi jelas. Nadira langsung berdiri. "Baik, Ma. Aku bantu." Ia berjalan ke dapur tanpa protes sedikit pun. Dari kejauhan, Arka hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Seolah itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Di dapur, Nadira mulai merapikan piring, menghangatkan makanan, dan menyiapkan minuman. Semua ia lakukan dengan teliti, meskipun sebenarnya ia adalah tamu di rumah itu. Fiona masuk beberapa saat kemudian. "Kamu itu memang pintar bersikap," katanya sambil menyandarkan tubuh di meja dapur. "Tapi bersikap saja tidak cukup." Nadira berhenti sejenak, lalu menoleh dengan hati-hati. "Maksud Mama?" Fiona tersenyum tipis, namun tak ada kehangatan di sana. "Kamu tahu sendiri, Arka itu laki-laki dengan masa depan besar. Dia butuh pasangan yang sepadan." Kalimat itu jelas, dan sengaja diarahkan. Nadira menunduk, mencoba tetap tenang. "Aku selalu berusaha mendukung Arka, Ma." "Berusaha?" Fiona mengulang dengan nada meremehkan. "Kadang usaha saja tidak cukup kalau dasarnya memang tidak cocok." Ucapan itu seperti tamparan yang halus tapi menyakitkan. Namun Nadira tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia sudah terlalu sering mendengar hal seperti itu, hingga memilih diam menjadi satu-satunya cara bertahan. Saat makan bersama, suasana tidak jauh berbeda. Fiona lebih banyak berbicara dengan Arka, membahas bisnis, relasi, dan masa depan. Nadira hanya sesekali dilibatkan. Itu pun jika ada hal kecil yang dianggap aman untuknya. "Nanti minggu depan ada acara penting," kata Fiona. "Arka harus datang dengan penampilan terbaik." Arka mengangguk. "Tentu, Ma." Fiona melirik Nadira. "Kamu juga harus tahu diri. Jangan sampai mempermalukan." Nadira tersenyum tipis. "Aku akan berusaha." "Jangan cuma berusaha," jawab Fiona cepat. "Pastikan." Kata itu menggantung di udara, membuat suasana semakin berat. Sepulang dari sana, mobil kembali dipenuhi keheningan. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Nadira membuka suara. "Mas, aku ada salah ya di mata Mama." Arka menghela napas panjang, terlihat sedikit tidak sabar. "Kamu jangan terlalu dipikirin. Mama memang begitu. Tapi aku ingin jadi lebih baik." "Nadira," potong Arka, "nggak semua hal bisa kamu perbaiki. Kadang ya, memang sudah begitu." Jawaban itu tidak memberi kelegaan, justru meninggalkan kekosongan. Nadira kembali diam. Malam harinya, seperti biasa, ia tetap menjalankan perannya. Menyiapkan makan, memastikan Arka nyaman, dan tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Namun saat ia sendirian di ruang kerja kecilnya, ekspresinya berubah. Ia duduk di depan laptop, tapi kali ini tidak langsung bekerja. Tangannya terdiam di atas keyboard. Perlahan, ia menarik napas panjang. "Tidak apa-apa. Ini bagian dari proses," bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba meyakinkan hatinya bahwa semua pengorbanan ini akan berbuah baik suatu hari nanti. Bahwa kesabaran akan menang. Bahwa diam adalah kekuatan. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai terkikis, sedikit demi sedikit. Rasa dihargai. Rasa dianggap. Rasa memiliki tempat. Dan tanpa ia sadari, setiap kali ia memilih mengalah, ia juga sedang kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Malam itu, Nadira tetap tersenyum di hadapan Arka. Namun senyum itu tidak lagi seutuh sebelumnya. Bibit kebencian. Hari itu dimulai seperti biasa, tenang, teratur, dan tampak tanpa masalah. Namun, tanpa disadari Nadira, sesuatu mulai bergerak pelan di balik layar. Sesuatu yang tak terlihat, tapi perlahan akan mengubah segalanya. Di sebuah kafe eksklusif di pusat kota, Arka duduk berhadapan dengan Fiona. Meja mereka dipenuhi aroma kopi mahal dan suasana elegan, tapi percakapan yang terjadi jauh dari kata hangat. "Kamu sibuk sekali akhir-akhir ini," ujar Fiona sambil mengaduk kopinya perlahan. Arka mengangguk.
Perusahaan sedang berkembang. MA. Banyak yang harus diurus. Fiona tersenyum tipis. Dan kamu masih membiarkan semuanya. Dibantu oleh Nadira. Pertanyaan itu terdengar ringan. Tapi ada tekanan halus di dalamnya. Arka sedikit mengernyit. Memang kenapa? Dia membantu banyak. Banyak. Fiona mengangkat alis. Atau kamu yang terlalu bergantung? Arka terdiam sesaat. Ia tidak langsung menjawab. Fiona memanfaatkan keheningan itu. Kamu laki-laki, Arka. Pemimpin. Tapi kalau terlalu bergantung pada istri, orang lain akan melihatmu lemah. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menancap dalam pikiran. Arka menghela napas pelan. Dia hanya membantu, MA. Tidak lebih. Masalahnya bukan itu, lanjut Fiona, kini menatap Arka lebih dalam. Masalahnya, kamu tidak sadar siapa yang sebenarnya mengendalikan arah hidupmu. Arka sedikit tersentak. Mengendalikan? Nadira tidak seperti itu. Fiona tersenyum kecil, seolah sudah menduga reaksi itu. Kamu terlalu membelanya. Karena memang tidak ada yang salah. Tidak ada. Fiona mencondongkan tubuhnya. Kalau memang dia sehebat itu, kenapa dia tidak berdiri sendiri? Kenapa harus selalu di belakangmu? Pertanyaan itu menggantung. Arka tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, pikirannya mulai bekerja. Mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia ragukan. Fiona kembali bersandar, lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut, namun jauh lebih tajam. Perempuan yang kuat tidak akan bersembunyi di balik suaminya. Arka. Dia akan berdiri sejajar, atau bahkan di depan. Arka menatap meja, pikirannya mulai terganggu. Nadira itu terlalu nyaman di posisinya sekarang, lanjut Fiona. Dia terlihat baik, penurut, tapi apakah itu benar-benar karena dia tulus? Atau karena dia tahu, itu satu-satunya cara agar tetap berada di hidupmu? Kata-kata itu seperti racun yang diteteskan perlahan. Arka menelan ludah. Mama terlalu jauh berpikir. Fiona tersenyum tipis. Atau kamu yang terlalu naif. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan jelas. Namun, benih kecil telah ditanam, dan itu cukup. Malam harinya, Arka pulang ke rumah seperti biasa. Nadira menyambutnya dengan senyum hangat. Kamu sudah makan? Tanyanya lembut. Arka melepas jasnya tanpa banyak bicara. Belum. Aku sudah siapkan makan malam. Kamu pasti capek. Nadira berjalan ke dapur, mengambil makanan yang sudah ia siapkan sejak sore. Semua terlihat seperti rutinitas yang sama, hangat, penuh perhatian. Namun kali ini, Arka melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya lembut. Ia memperhatikan Nadira yang sibuk menata meja. Gerakannya rapi, tenang, dan terlatih. Tiba-tiba, kata-kata Fiona kembali terngiang. Apakah itu benar-benar karena dia tulus? Atau karena dia tahu itu satu-satunya cara? Arka mengerutkan kening tipis. Nadira. Panggilnya. Nadira menoleh. Iya. Kamu, nyaman dengan semua ini? Pertanyaan itu terdengar aneh, bahkan bagi dirinya sendiri. Nadira tersenyum kecil. Maksudnya? Kamu bantu aku, urus rumah, semua hal. Kamu gak pernah merasa ingin lebih. Nadira sedikit terdiam, lalu menjawab dengan jujur. Aku sudah merasa cukup. Selama kamu baik, itu sudah cukup buat aku. Jawaban itu tulus. Namun di telinga Arka, entah kenapa, terdengar berbeda. Bukan lagi sebagai ketulusan, tapi sebagai sesuatu yang terlalu pas, terlalu sempurna. Arka mengangguk pelan, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Mereka makan dalam keheningan yang tidak biasa. Malam semakin larut. Nadira sudah tertidur lebih dulu, sementara Arka masih terjaga, menatap langit-langit kamar. Pikirannya tidak tenang. Ia mulai mengingat kembali banyak hal. Bagaimana Nadira selalu ada, selalu membantu, selalu mendukung tanpa pernah meminta imbalan. Sesuatu yang dulu ia anggap sebagai kelebihan, kini mulai terasa seperti tanda tanya. Kenapa dia tidak pernah menuntut? Kenapa dia selalu mengalah? Apakah itu benar-benar cinta?
Atau sesuatu yang lain? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Dan tanpa ia sadari, kepercayaannya mulai retak, perlahan. Di sisi lain tempat tidur, Nadira tertidur dengan wajah tenang, tidak menyadari bahwa badai kecil telah mulai terbentuk. Badai yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati orang yang paling ia percaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, cinta yang dulu terasa kokoh, mulai disusupi oleh keraguan. Bibit kebencian itu telah ditanam, dan tinggal menunggu waktu, hingga ia tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kesibukan yang mencurigakan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada ledakan, tidak ada pertengkaran besar. Semuanya terjadi perlahan, halus, hampir tak terasa, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Awalnya, Nadira hanya menganggap Arka sedang sibuk. Meeting lagi, ujar Arka suatu malam sambil meraih jasnya dengan tergesa. Bukannya tadi kamu sudah meeting seharian? Tanya Nadira hati-hati. Arka tidak menatapnya. Ini beda. Klien penting. Nadira mengangguk pelan. Ia tidak ingin terlihat mencurigai. Ya sudah, hati-hati di jalan. Pintu tertutup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira makan sendirian di meja yang biasanya mereka bagi berdua. Ia menatap kursi kosong di depannya. Masih hangat, tapi terasa asing. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Arka semakin sering pulang larut. Kadang tengah malam, kadang bahkan menjelang pagi. Alasan yang ia berikan selalu sama. Pekerjaan, klien, atau urusan mendadak. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi bercerita. Dulu, sekecil apapun yang terjadi di kantor, Arka akan membaginya dengan Nadira. Kini, setiap pertanyaan hanya dijawab singkat, atau dihindari. Meetingnya gimana tadi? Tanya Nadira suatu malam saat Arka baru saja pulang. Biasa aja, jawab Arka datar sambil meletakkan tasnya. Investor yang kemarin itu. Sudah beres. Tidak ada detail. Tidak ada antusiasme. Hanya jawaban singkat yang menutup percakapan. Suatu malam, Nadira terbangun karena suara notifikasi ponsel. Ia melirik ke samping. Arka tidak ada di tempat tidur. Lampu ruang kerja menyala. Dengan langkah pelan, Nadira mendekat. Pintu tidak tertutup sepenuhnya. Dari celah itu, ia melihat Arka duduk di kursi, menatap layar ponsel dengan ekspresi serius, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat. Nadira terdiam. Hatinya berdesir aneh, tapi ia menepisnya cepat. Mungkin cuma urusan kerja, pikirnya. Ia memilih kembali ke kamar, pura-pura tidak tahu apa-apa. Hari demi hari, jarak di antara mereka semakin terasa. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Arka mulai jarang menyentuhnya. Jarang menatapnya lama. Bahkan, percakapan sederhana pun terasa seperti kewajiban, bukan keinginan. Nadira, aku capek. Bisa jangan banyak tanya. Ucap Arka suatu malam, nada suaranya terdengar lelah, tapi juga dingin. Nadira terdiam. Iya, maaf, jawabnya pelan. Ia tidak melawan. Tidak juga bertanya lebih jauh. Seperti biasa, ia memilih mengalah. Namun, ada satu hal yang mulai sulit ia abaikan. Aroma parfum asing. Bukan sekali dua kali. Beberapa kali saat Arka pulang larut, ada wangi yang berbeda. Bukan miliknya, bukan juga yang biasa digunakan Arka. Nadira menyadarinya, tapi tidak langsung menuduh. Ia hanya berdiri di belakang Arka suatu malam saat suaminya melepas jas. Ada bau parfum baru? Tanyanya pelan, berusaha terdengar biasa. Arka berhenti sebentar, lalu menjawab tanpa menoleh. Di kantor banyak orang. Mungkin ketempelan. Jawaban itu cepat. Terlalu cepat. Nadira mengangguk kecil, meski hatinya mulai tidak tenang. Di luar semua itu, Nadira tetap menjalankan perannya seperti biasa. Menyiapkan sarapan. Mengurus rumah. Membantu pekerjaan Arka dari balik layar. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Ia mulai bekerja lebih lama di ruang kerjanya, seolah mencoba mengisi kekosongan yang mulai muncul dalam hatinya. Kadang ia berhenti mengetik, menatap layar kosong, pikirannya melayang. Apa aku kurang? Atau ada sesuatu yang berubah?
Pertanyaan itu datang, tapi tidak pernah ia ucapkan. Suatu malam, Arka pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Nadira masih terjaga di ruang tamu. Lampu menyala redup. Begitu pintu terbuka, ia langsung berdiri. "Kamu baru pulang." Arka tampak sedikit terkejut. "Kamu belum tidur." "Aku nunggu kamu." Kalimat itu sederhana, tulus. Namun Arka hanya menghela napas pendek. "Kamu nggak perlu nungguin aku terus, Nadira." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri Nadira terasa jatuh. "Aku cuma khawatir," jawabnya pelan. "Aku sudah dewasa, bisa jaga diri." Jawaban itu seperti garis batas yang tiba-tiba muncul. Nadira terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, namun terasa sangat jauh. Arka memunggungi Nadira, sementara Nadira menatap punggung suaminya dalam diam. Jarak itu bukan lagi sekadar ruang, tapi perasaan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang ia kehilangan. Bukan karena ia tidak berusaha mempertahankan, tapi karena orang yang ia pertahankan perlahan sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Kesibukan itu mungkin nyata, namun di baliknya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Hari yang menghancurkan. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa bagi Nadira. Ia baru saja pulang dari dinas luar kota. Melelahkan, tapi cukup memuaskan. Selama perjalanan pulang, ia bahkan sempat tersenyum sendiri, membayangkan akan beristirahat di rumah, mungkin makan malam bersama Arka seperti dulu, atau setidaknya berbicara sedikit, menghangatkan kembali jarak yang akhir-akhir ini terasa semakin nyata. Langit sudah mulai gelap ketika mobilnya memasuki halaman rumah. Namun, ada sesuatu yang langsung membuat langkahnya terhenti. Sebuah mobil asing terparkir di depan rumahnya. Nadira mengernyit pelan. "Arka punya tamu?" pikirnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Mungkin hanya rekan kerja. Mungkin klien. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Kunci diputar. Pintu terbuka. Dan dalam 1 detik, semuanya berubah. Di ruang tamu, Arka berdiri. Di sampingnya, seorang wanita. Cantik, rapi, percaya diri. Wanita itu berdiri terlalu dekat. Terlalu nyaman. Terlalu, seperti bukan orang asing. Nadira membeku di ambang pintu. Matanya berpindah dari Arka ke wanita itu, lalu kembali lagi, mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. "Mas?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Arka tidak terlihat terkejut. Tidak juga bersalah. Justru sebaliknya, ia terlihat tenang. Terlalu tenang. "Kamu sudah pulang," ucapnya datar. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Bukan sambutan hangat. Bukan kelegaan karena bertemu. Hanya pernyataan biasa. Nadira melangkah masuk perlahan. Tasnya masih tergenggam erat. "Ini, siapa?" tanyanya, meski hatinya sudah mulai bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang penuh arti. Arka menarik napas sebentar, lalu berkata tanpa ragu. "Ini Shena." Hening. 1 detik. 2 detik. Nama itu tidak menjawab apa-apa. "Shena siapa?" Suara Nadira mulai bergetar. Arka menatapnya lurus. Dan dengan 1 kalimat, ia menghancurkan semuanya. "Istri baruku." Dunia Nadira seperti berhenti. Suara di sekitarnya menghilang. Waktu terasa melambat. Ia menatap Arka, mencoba mencari tanda bahwa ini hanya lelucon buruk. Namun tidak ada. Tatapan itu dingin. Tegas. Tanpa keraguan. "Mas, kamu bercandakan?" bisiknya. Suaranya hampir patah. Shena melangkah sedikit maju, berdiri sejajar dengan Arka. "Sepertinya dia belum tahu," ucapnya santai. Nada suaranya ringan. Seolah ini bukan sesuatu yang besar. Nadira mundur 1 langkah. Tangannya mulai gemetar. "Ini nggak mungkin," gumamnya. "Aku istrimu. Kita masih menikah."
Arka menghela napas pendek, seolah situasi ini hanya hal yang merepotkan. Kita akan urus itu, jawabnya singkat. Urus? Nadira menatapnya tak percaya. Kamu bawa perempuan lain ke rumah kita, lalu bilang akan urus? Tidak ada jawaban. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya keheningan yang menyakitkan. Langkah kaki terdengar dari arah dalam. Fiona muncul. Seperti biasa, rapi, dan tenang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Senyum tipis di wajahnya. Oh, kamu sudah datang, katanya, menatap Nadira tanpa kehangatan. Nadira menoleh cepat. Mama, ini apa maksudnya? Fiona berjalan mendekat, berdiri di samping Arka dan Shena, seolah mereka adalah satu kesatuan. Apa yang kamu lihat, itulah kenyataannya. Jawaban itu dingin, tegas, tanpa ruang untuk ditolak. Nadira menggeleng pelan. Ini salah, ini nggak benar. Kamu terlalu lama tidak menyadari, lanjut Fiona, bahwa kamu memang tidak cocok untuk Arka. Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan tanpa ampun. Air mata mulai menggenang di mata Nadira. Jadi, ini semua rencana Mama? Suaranya bergetar. Fiona tidak menjawab langsung. Namun senyumnya cukup untuk menjelaskan segalanya. Ruangan itu terasa sesak. Nadira berdiri sendirian di tengah rumah yang dulu ia sebut rumahnya. Semua yang ia bangun, semua yang ia jaga, runtuh dalam satu momen. Ia menatap Arka sekali lagi. Berharap, entah apa, penjelasan, penyesalan, atau sekadar keraguan. Namun tidak ada. Yang ada hanya jarak. Jarak yang kini terasa tak terjembatani. Akhirnya, Nadira tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena terlalu sakit. Jadi ini alasan kamu pulang malam. Ini alasan kamu berubah, bisiknya. Arka tidak menjawab. Dan itu sudah cukup. Nadira mengusap air matanya pelan. Lalu berdiri lebih tegak. Tatapannya berubah. Bukan lagi penuh harap, tapi penuh kesadaran. Baik, ucapnya pelan, namun jelas. Ia mengambil napas dalam. Kalau ini pilihanmu. Ia menatap Arka lurus, tanpa ragu. Maka aku juga akan memilih jalanku sendiri. Shena terdiam. Fiona mengamati dengan tajam. Dan Arka, untuk pertama kalinya, sedikit mengernyit. Malam itu, bukan hanya hati Nadira yang hancur, tapi juga ilusi tentang kehidupan yang selama ini ia pertahankan. Dan dari kehancuran itu, sesuatu yang baru mulai terbentuk. Bukan lagi istri yang selalu mengalah. Bukan lagi wanita yang diam. Tapi seseorang yang perlahan akan bangkit. Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pengkhianatan terbuka. Pagi setelah malam yang menghancurkan itu terasa berbeda di rumah Nadira. Bukan karena rumahnya berubah. Tapi karena udara di dalamnya sudah tidak lagi sama. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu terasa sederhana. Tidak ada lagi kebiasaan kecil yang membuat rumah itu terasa hidup. Yang tersisa hanyalah ketegangan yang tidak diucapkan, tapi terasa di setiap sudut ruangan. Nadira berdiri di dapur lebih lama dari biasanya. Tangannya memegang gelas air, tapi pikirannya kosong. Matanya beberapa kali melirik ke arah ruang tamu. Tempat Arka dan Shena duduk seperti mereka memang bagian dari rumah itu. Dan Fiona, seperti biasa, hadir tanpa pernah merasa tidak diundang. Arka duduk di sofa utama. Shena di sampingnya. Fiona di kursi seberang, seperti seorang pengendali yang memastikan semua berjalan sesuai rencananya. Nadira akhirnya keluar dari dapur. Langkahnya pelan, tapi tegas. Aku mau bicara, ucapnya. Tidak ada yang langsung menjawab. Arka menatapnya sekilas. Fiona bahkan tidak terlihat terkejut. Seolah mereka sudah tahu percakapan ini akan terjadi. Nadira berdiri di tengah ruangan. Ini rumah kita. Kamu bawa orang lain ke sini, tanpa penjelasan, tanpa kesepakatan. Aku butuh jawaban yang jelas. Suasananya hening. Lalu Arka menghela napas. Bukan napas penyesalan. Tapi napas seseorang yang lelah menghadapi sesuatu yang menurutnya sudah selesai. Nadira, ucapnya datar.
Satu kata itu saja sudah cukup membuat dada Nadira mengencang. Arka berdiri perlahan. Dan saat itu, Fiona tersenyum tipis, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang sudah ia pastikan hasilnya. Arka menatap Nadira lurus. Aku nggak mau memperpanjang ini. Nadira mengerutkan kening. Memperpanjang apa? Arka tidak langsung menjawab. Ia melirik Shena sebentar, lalu kembali ke Nadira. Keadaan ini. Hening. Nadira tertawa kecil, tapi kosong. Keadaan apa yang kamu maksud? Kamu tiba-tiba bawa perempuan lain, lalu bilang, keadaan? Arka tidak bereaksi terhadap emosi itu. Justru suaranya semakin dingin. Aku sudah memutuskan. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak ada diskusi. Tidak ada ruang tanya. Hanya keputusan sepihak. Fiona akhirnya angkat bicara. Nadira, katanya tenang, kamu harus realistis. Nadira menoleh cepat. Realistis tentang apa? Arka butuh arah yang jelas. Hidupnya tidak bisa dibagi dalam konflik seperti ini. Nadira menatap Fiona, lalu tertawa kecil lagi. Kali ini lebih pahit. Jadi maksud Mama, aku yang jadi masalah. Fiona tidak menjawab langsung. Tapi diamnya sudah cukup. Arka melangkah sedikit maju. Dan disinilah semuanya benar-benar dipatahkan. Aku tidak akan berdebat, ucap Arka tegas. Kamu bisa menerima keadaan ini, atau pergi. Dunia Nadira terasa berhenti lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya ia benar-benar melihat seseorang yang selama ini ia pertahankan. Tanpa rasa bersalah, tanpa ragu, tanpa sedikit pun empati. Nadira menatap Arka lama. Seolah mencoba mencari versi laki-laki yang dulu pernah berkata bahwa dirinya selalu bisa diandalkan. Tapi yang ada sekarang hanyalah orang asing. Jadi itu pilihanmu? Suara Nadira pelan. Arka mengangguk singkat. Iya. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada, maaf. Tidak ada, kita bicarakan baik-baik. Hanya dua pilihan, yang sebenarnya bukan pilihan. Shena duduk dengan tenang. Tidak ikut campur. Tapi tatapannya sesekali melihat Nadira, seolah sedang menilai sesuatu yang sudah dikalahkan. Fiona bersandar di kursinya, puas dalam diam. Dan Arka, berdiri di tengah semuanya, tanpa terlihat goyah sedikitpun. Nadira menarik napas panjang. Tangannya mengepal pelan, lalu dilepaskan lagi. Matanya mulai memerah, tapi suaranya justru semakin stabil. Baik. Satu kata. Sederhana. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Arka sedikit mengernyit. Baik. Nadira mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan memaksakan diri tinggal di tempat yang sudah tidak menginginkanku. Fiona menyipitkan mata. Shena diam. Arka tidak langsung bereaksi. Nadira melangkah mundur satu langkah. Lalu satu lagi. Sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih pelan, tapi tegas. Tapi ingat satu hal, Arka. Ia menatap lurus. Aku tidak pergi karena kalah. Hening. Aku pergi karena aku sudah melihat siapa kalian sebenarnya. Setelah itu, Nadira berbalik. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan keras. Yang ada hanya langkah kaki yang meninggalkan ruang tamu itu. Satu persatu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya di rumah itu, Nadira tidak lagi menoleh ke belakang. Di ruang tamu, keheningan kembali turun. Arka berdiri diam. Fiona tersenyum tipis. Puas. Shena tetap tenang. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya terasa benar. Dan di luar rumah itu, langkah Nadira terus menjauh. Membawa sesuatu yang belum mereka sadari telah berubah. Bukan hanya seorang istri yang pergi, tapi awal dari seseorang yang akan kembali dengan cara yang berbeda. Luka yang membakar. Langkah Nadira terdengar pelan di jalanan malam yang dingin. Tidak ada tujuan pasti di awal. Ia hanya berjalan, menjauh dari rumah yang beberapa jam lalu masih ia sebut sebagai tempat pulang. Angin malam menyentuh wajahnya, tapi ia hampir tidak merasakannya. Yang ia rasakan hanya satu hal. Hampa. Tangannya masih sedikit gemetar,
bukan karena dingin, tapi karena menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari itu. Air mata. Namun Nadira tidak membiarkannya jatuh di jalan. Tidak di depan siapapun. Tidak di hadapan dunia yang baru saja merenggut semuanya darinya. Ia akhirnya berhenti di sebuah halte kecil yang sepi. Duduk. Menunduk. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan dirinya diam. Seng. Tidak ada suara Fiona. Tidak ada suara Arka. Tidak ada Shena. Hanya dirinya sendiri. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Air mata akhirnya jatuh juga. Pelan. Satu persatu. Bukan tangisan keras. Tapi tangisan yang lebih berbahaya. Yang tidak mengeluarkan suara. Nadira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena ingin lemah. Tapi karena untuk sesaat. Ia tidak tahu harus menjadi apa lagi. Kenapa? Harus seperti ini. Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Beberapa menit berlalu. Atau mungkin lebih lama. Nadira tidak menghitung waktu. Yang ia tahu hanya satu hal. Rasa sakit itu tidak menghilang, tapi mulai berubah bentuk. Dari hancur, menjadi panas. Dari kosong, menjadi menyala. Ia menarik napas dalam. Menghapus air matanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang baru saja dikalahkan. Tapi seseorang yang sedang bangun dari sesuatu yang menghancurkannya. Di dalam pikirannya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun kembali. Wajah Arka yang dingin. Senyum Fiona yang penuh kendali. Sikap Shena yang terlalu tenang. Semua itu tidak lagi hanya terasa menyakitkan. Tapi mulai terlihat jelas. Seolah selama ini ia hanya melihat sebagian kecil dari sebuah gambar besar yang sengaja disembunyikan. Nadira berdiri perlahan dari kursi halte. Mengusap wajahnya sekali lagi. Lalu mengeluarkan ponsel. Layar menyala. Beberapa pesan masuk dari rekan kerja. Beberapa dari urusan lama yang masih belum selesai. Tapi ada satu hal yang lebih penting sekarang. Ia membuka catatan kosong. Dan mulai mengetik. Langkah pertama. Ia berhenti sebentar. Lalu melanjutkan. Mengamankan data pribadi dan dokumen kerja. Memisahkan semua akses dari perusahaan Arka. Mengumpulkan kembali seluruh kontribusi dan bukti kerja selama ini. Tangannya berhenti lagi. Hening. Lalu ia mengetik satu kalimat tambahan. Jangan pernah kembali ke posisi yang tidak menghargai keberadaanmu. Nadira menatap layar itu lama. Bukan lagi dengan mata kosong. Tapi dengan fokus yang perlahan kembali terbentuk. Luka itu masih ada. Masih perih. Tapi sekarang, tidak lagi hanya menjadi rasa sakit. Ia berubah menjadi bahan bakar. Di sisi lain kota, kehidupan Arka masih berjalan seperti biasa. Tapi di malam itu, tanpa ia sadari, keputusan yang ia anggap selesai, baru saja memulai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perpisahan. Nadira menyimpan ponselnya. Menarik napas panjang. Lalu melangkah lagi. Bukan menuju masa lalu. Tapi menjauh darinya. Dan setiap langkah malam itu bukan lagi langkah orang yang pergi. Tapi langkah awal seseorang yang sedang membangun dirinya kembali. Dari luka yang membakar, menjadi kekuatan yang tak bisa dipadamkan. Keputusan besar. Pagi itu, Nadira tidak kembali ke rumah Arka. Ia justru berdiri di depan gedung pengadilan dengan langkah yang mantap, meski di dalam dirinya masih tersisa sisa gemetar dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan yang membingungkan. Yang ada hanya satu keputusan yang sudah matang dalam diam. Perceraian. Di dalam ruang tunggu, Nadira duduk dengan dokumen di tangannya. Berkas itu bukan sekadar kertas. Itu adalah garis pemisah antara masa lalu dan hidup yang baru. Tangannya sempat berhenti di atas map, lalu ia menghela napas panjang. Sudah waktunya, bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, kata itu tidak terdengar seperti kehilangan. Tapi seperti kebebasan. Suara langkah terdengar dari arah pintu. Arka masuk. Di belakangnya, Shena berjalan dengan percaya diri, sementara Fiona mengikuti dengan ekspresi dingin yang tidak pernah berubah. Tatapan mereka langsung tertuju pada Nadira.
Seolah ruangan itu baru saja dipenuhi sesuatu yang tidak mereka harapkan. Fiona duduk lebih dulu. Matanya menilai Nadira dari atas ke bawah. "Jadi ini akhirnya?" ucapnya dengan nada sinis. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus. "Tenang. Tidak lagi gemetar. Ini keputusan yang sudah lama kalian mulai," jawabnya pelan. Shena terkekeh kecil. "Wah, dramatis sekali. Seolah-olah kamu korban." Nadira menoleh ke arah Shena. Tatapannya tajam, tapi tidak meledak. "Aku tidak perlu menjadi korban untuk tahu siapa yang melukai." Shena terdiam sesaat. Arka akhirnya berbicara. "Nadira, kita masih bisa menyelesaikan ini tanpa harus sampai ke sini." Nadira tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari dulu. Bukan hangat, bukan lembut, tapi tenang dan tegas. "Kamu yang memilih membawa orang lain ke rumah kita," ucapnya pelan. "Dan kamu yang memilih tidak melihatku lagi sebagai istrimu." Arka diam. Tidak ada bantahan. Karena semua itu benar. Hakim memulai proses. Namun di dalam ruang itu, proses hukum hanyalah formalitas. Yang sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum hari ini adalah akhir dari sebuah hubungan yang tidak lagi berdiri di atas rasa yang sama. Beberapa kali Fiona menyela, suaranya penuh sindiran. "Kalau kamu pikir pergi itu membuatmu menang, kamu salah besar." Shena menambahkan dengan senyum tipis. "Kamu hanya perempuan yang tidak bisa menerima kenyataan." Namun Nadira tidak bereaksi seperti dulu. Tidak lagi menunduk. Tidak lagi diam karena takut. Ia hanya mendengarkan. Lalu mengabaikan. Ketika hakim menanyakan kesepakatan terakhir, Nadira berdiri. Semua mata tertuju padanya. Arka menatapnya lama, seperti masih mencari sesuatu yang hilang. Tapi Nadira sudah tidak ada di tempat itu lagi. Yang ada hanyalah seseorang yang sudah memilih dirinya sendiri. "Aku tidak menuntut lebih dari yang seharusnya," ucap Nadira dengan suara stabil. "Tapi aku juga tidak akan tinggal di tempat di mana keberadaanku tidak dihargai." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Arka. "Untuk terakhir kalinya sebagai istri. Mulai hari ini, aku memilih pergi dengan tenang." Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada kemenangan yang diumumkan. Hanya satu keputusan yang dicatat secara resmi. Dan sebuah hubungan yang berakhir tanpa sisa ruang untuk kembali. Di luar gedung, udara terasa lebih ringan. Nadira berdiri di anak tangga, menatap langit sebentar. Angin menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia tidak merasa sedang kehilangan sesuatu. Di belakangnya, Arka keluar bersama Fiona dan Shena. Namun kali ini, tidak ada langkah yang mengikuti Nadira. Tidak ada panggilan. Tidak ada penjelasan yang tertinggal. Hanya jarak yang sudah menjadi keputusan akhir. Fiona tersenyum tipis. "Bagus, semuanya selesai." Shena terlihat puas. Arka diam. Namun untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya yang tidak sepenuhnya tenang. Nadira menuruni tangga perlahan. Langkahnya stabil. Matanya lurus ke depan. Dan di setiap langkah itu, ia tidak lagi membawa nama siapapun di belakangnya. Hanya dirinya sendiri. Hari itu, sebuah keputusan besar telah diambil. Tapi yang tidak disadari siapapun. Keputusan itu bukan akhir dari sebuah cerita. Melainkan awal dari seseorang yang akhirnya memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh siapapun. Awal yang berat. Hari-hari setelah perceraian tidak datang dengan kelegaan seperti yang sering dibayangkan banyak orang. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada rasa ringan yang langsung mengisi ruang kosong. Yang ada justru sebaliknya. Sunyi yang panjang, dan realita yang tidak bisa dihindari. Nadira berdiri di depan sebuah kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Sederhana. Tidak besar. Tidak mewah seperti rumah yang dulu ia tinggali bersama Arka. Namun kali ini, tidak ada lagi nama siapapun di dalamnya selain dirinya sendiri. Koper terakhir diletakkan di sudut ruangan. Nadira menatap sekeliling. Dinding putih polos. Jendela kecil yang menghadap jalan biasa. Dan sebuah tempat tidur sederhana yang tidak menjanjikan apapun selain istirahat. Ia menghela napas panjang.
Jadi ini awalnya, bisiknya pelan. Malam pertama terasa paling berat. Bukan karena tempatnya asing, tapi karena kebiasaan lama masih tertinggal di dalam dirinya. Ia berkali-kali hampir meraih ponsel untuk mengirim pesan. Hampir. Namun selalu berhenti sebelum jari-jarinya menekan layar. Tidak ada lagi Arka untuk ditanya, sudah makan atau belum. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu jawaban yang dulu selalu ia harapkan. Nadira duduk di tepi ranjang. Tangannya terlipat di pangkuan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jadwal untuk orang lain. Tidak ada yang perlu disiapkan pagi-pagi. Tidak ada yang perlu dipastikan pulang tepat waktu. Namun kebebasan itu tidak terasa ringan. Justru terasa seperti ruang kosong yang terlalu besar. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal dari alarm. Kebiasaan lama masih tertinggal di tubuhnya. Namun saat ia berdiri di dapur kecil itu, hanya ada satu cangkir kopi untuk dirinya sendiri. Tidak ada suara langkah Arka. Tidak ada perintah halus dari Fiona. Tidak ada situasi yang harus ia jaga agar tetap baik-baik saja. Hanya dirinya dan keheningan. Beberapa hari pertama ia lalui dengan rutinitas yang kacau. Kadang ia lupa makan. Kadang ia terlalu lama menatap layar laptop tanpa benar-benar bekerja. Kadang ia hanya duduk diam, mencoba memahami hidup baru yang belum punya bentuk jelas. Namun satu hal tidak ia lakukan. Ia tidak kembali. Suatu sore, Nadira berjalan sendirian di jalan kota. Langkahnya pelan. Matanya memperhatikan orang-orang yang lewat, semua sibuk dengan hidup masing-masing. Di dalam pikirannya, suara masa lalu masih sesekali muncul. Namun kali ini, ia tidak lagi membiarkannya menguasai dirinya. Ia berhenti di depan sebuah bangunan kecil yang disewakan sebagai ruang kerja bersama. Melihat ke dalam, orang-orang duduk dengan laptop masing-masing, fokus pada pekerjaan mereka. Tidak ada kemewahan, tidak ada nama besar. Hanya orang-orang yang mencoba membangun sesuatu. Nadira menatap lama, lalu melangkah masuk. Di dalam, ia membuka laptopnya, menatap layar kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia tidak menulis tentang masa lalu. Tidak tentang Arka. Tidak tentang Fiona. Tidak tentang Shena. Ia mulai dengan satu hal sederhana. Rencana. Data. Dan ide yang dulu selalu ia pendam di balik peran yang ia jalani. Tangannya mulai bergerak lebih stabil. Perlahan. Tapi pasti. Di sela pekerjaan, pikirannya sempat kosong. Namun kali ini bukan kosong yang menyakitkan, melainkan kosong yang memberi ruang. Ruang untuk sesuatu yang baru. Malam mulai turun ketika Nadira masih berada di sana. Lampu-lampu kota menyala di luar jendela. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menunggu siapapun untuk membuat hidupnya berjalan. Ia yang memulainya sendiri. Saat ia menutup laptop, Nadira bersandar sebentar. Menghela napas panjang. Bukan napas lega sepenuhnya, tapi napas seseorang yang baru saja belajar berdiri kembali, meski masih goyah. Ini baru awalnya, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan kali ini, kata awal tidak terdengar menakutkan, tapi seperti janji yang belum selesai ditulis. Di luar sana, hidup Arka masih berjalan. Namun di tempat yang jauh lebih sunyi ini, Nadira sedang mulai membangun dirinya kembali dari nol. Bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri. Pertemuan tak terduga. Hari itu hujan turun pelan, membasahi jalanan kota yang mulai ramai. Nadira berdiri di bawah atap sebuah kafe kecil, menunggu hujan sedikit reda sambil memeluk tas kerjanya. Rutinitas barunya masih terasa asing. Setiap hari ia belajar hidup tanpa pola lama. Tanpa nama Arka di setiap rencananya, tanpa bayang-bayang rumah yang dulu ia perjuangkan sendirian. Ia menghembuskan napas pelan. Masih belum terbiasa, gumamnya. Saat ia hendak melangkah masuk ke kafe, seseorang memanggil dari belakang. Nadira. Suara itu membuatnya berhenti. Ia menoleh perlahan. Seorang pria berdiri beberapa langkah di belakangnya, mengenakan kemeja sederhana dengan jas tipis di tangan. Tatapannya tenang, tapi jelas mengenali. Nadira Pramesti, kan? Ulangnya. Nadira mengerutkan kening,
mencoba mengingat. Sampai akhirnya, Rafael. Pria itu tersenyum kecil. Iya, lama nggak ketemu. Rafael Aditya. Nama itu bukan asing bagi Nadira. Mereka pernah berada di lingkungan kerja yang sama beberapa tahun lalu. Saat itu, Nadira masih banyak bekerja di balik layar untuk berbagai proyek bisnis Arka, dan Rafael adalah salah satu rekan yang sering berinteraksi dengannya dalam urusan strategi. Namun setelah Nadira menikah, komunikasi mereka perlahan menghilang. Sampai hari ini. Kamu masih di dunia bisnis? Tanya Rafael sambil menunjuk ke dalam kafe. Nadira mengangguk pelan. Sedang mencoba lagi. Rafael tersenyum tipis, seperti memahami lebih dari yang diucapkan. Boleh duduk sebentar. Nadira ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk berhadapan di dekat jendela. Hujan masih turun di luar, menciptakan suasana yang tenang tapi dingin. Rafael memperhatikan Nadira sebentar sebelum berbicara. Kamu kelihatan berbeda. Nadira tersenyum kecil. Lebih berantakan. Lebih tenang, jawab Rafael jujur. Kalimat itu membuat Nadira terdiam sesaat. Percakapan mengalir pelan. Rafael tidak langsung bertanya banyak. Ia hanya mendengarkan ketika Nadira menjelaskan bahwa ia sedang memulai kembali dari awal, membangun ulang arah hidupnya. Namun di balik sikap santainya, ada perhatian yang tidak menghakimi. Tidak seperti banyak orang yang hanya ingin tahu apa yang terjadi. Kalau kamu benar-benar mulai dari nol, kata Rafael akhirnya, kamu nggak harus jalan sendiri. Nadira menatapnya. Maksud kamu? Rafael bersandar sedikit. Aku lagi bangun tim kecil untuk konsultan strategi bisnis. Bukan perusahaan besar. Tapi proyeknya berkembang. Ia berhenti sebentar. Aku ingat kamu dulu selalu punya cara berpikir yang rapi. Bahkan banyak ide kamu yang akhirnya dipakai tanpa namamu muncul di mana-mana. Nadira terdiam. Itu bukan pujian kosong. Itu fakta yang ia tahu sendiri. Tapi dulu tidak pernah dianggap penting. Aku nggak mau asal nawarin, lanjut Rafael. Tapi kalau kamu mau mulai lagi, kamu bisa ikut di sana. Bebas. Tanpa tekanan. Tanpa harus jadi bayangan siapapun. Kata-kata itu menggantung di udara. Untuk sesaat, Nadira tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mengerti. Tapi karena terlalu lama ia tidak mendengar kalimat seperti itu. Di luar, hujan mulai reda. Orang-orang mulai bergerak lagi di jalan. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser pelan. Bukan euforia. Bukan harapan besar yang meledak tiba-tiba. Tapi sebuah pintu kecil yang perlahan terbuka. Aku belum siap jawab sekarang, ucap Nadira akhirnya. Rafael mengangguk. Tidak apa-apa. Aku nggak kejar jawaban cepat. Ia menatap Nadira dengan tenang. Tapi jangan hilang dari dunia yang kamu sebenarnya bisa hidup di dalamnya. Setelah Rafael pergi, Nadira masih duduk di tempatnya. Tangannya memegang gelas kopi yang sudah dingin. Namun pikirannya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang baru masuk ke dalam ruang yang selama ini hanya berisi luka. Kesempatan. Malamnya, Nadira kembali ke kamar kecilnya. Ia membuka laptop seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung bekerja. Ia membuka catatan lama, ide-ide yang dulu ia simpan diam-diam saat masih berada di balik nama Arka. Matanya menatap layar lama-lama. Lalu ia tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia sepenuhnya. Tapi senyum seseorang yang mulai mengingat siapa dirinya sebelum semuanya runtuh. Jadi, aku masih bisa mulai lagi, bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, jawaban dari hidupnya tidak lagi terasa seperti kehilangan. Tapi seperti arah baru yang perlahan mulai terlihat. Mengasah kekuatan. Pagi di kota itu tidak lagi terasa seperti awal yang kosong bagi Nadira. Ada ritme baru yang perlahan ia bangun sendiri. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi nyata. Ia kini lebih sering terlihat di ruang kerja bersama, duduk di sudut yang sama, dengan laptop yang selalu menyala lebih lama dari orang lain. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi fasilitas yang tinggal pakai seperti dulu. Semua harus ia bangun dari nol, satu persatu. Dan justru di situ, ia mulai menemukan dirinya kembali.
Data klien ini perlu direstruktur. Gumam Nadira pelan sambil mengetik cepat. Matanya fokus, tangannya stabil. Tidak ada lagi ragu seperti minggu-minggu awal. Di sekelilingnya, beberapa orang mulai memperhatikan cara ia bekerja. Tenang, rapi, dan terlalu presisi untuk seseorang yang baru memulai lagi. Namun Nadira tidak peduli pada tatapan itu. Ia hanya peduli pada satu hal, hasil. Di tim kecil yang dipimpin Rafael, Nadira mulai diberi ruang untuk menangani analisis strategi. Awalnya sederhana, meninjau laporan, membaca pola pasar, memberi saran kecil. Tapi perlahan, kontribusinya mulai terlihat berbeda. Aku nggak ngerti kenapa angka ini bisa kamu prediksi seakurat itu, ujar salah satu anggota tim suatu hari. Nadira hanya tersenyum tipis. Karena pola itu biasanya berulang. Orang hanya sering terlalu sibuk untuk melihatnya. Jawaban itu sederhana, tapi membuat orang diam sejenak. Rafael tidak banyak mengintervensi. Ia hanya mengamati. Dan setiap minggu, ia semakin yakin bahwa keputusannya mengajak Nadira bukanlah kebetulan. Suatu sore, ia menghampiri meja Nadira. Kamu terlalu sering kerja tanpa istirahat, katanya santai. Nadira tidak menoleh dari layar. Masih ada yang harus diselesaikan. Rafael menghela napas kecil. Dulu juga kamu sekeras ini. Nadira berhenti mengetik sejenak. Lalu tersenyum kecil. Dulu aku kerja untuk orang lain. Ia menatap layar lagi. Sekarang aku kerja untuk diriku sendiri. Kalimat itu sederhana. Tapi berbeda. Hari demi hari, Nadira mulai membangun kembali sesuatu yang dulu sempat hilang. Kepercayaan diri yang tidak bergantung pada siapapun. Ia mulai terlibat dalam proyek yang lebih besar. Menganalisis pasar untuk klien baru. Menyusun strategi ekspansi bisnis kecil yang mulai tumbuh. Dan setiap kali ia berhasil menyelesaikan satu tantangan, ada rasa yang tidak bisa ia dapatkan saat masih berada di rumah Arka. Rasa memiliki hasilnya sepenuhnya. Suatu malam, Rafael menyerahkan dokumen tebal ke meja Nadira. Ini proyek baru. Kliennya cukup besar, katanya. Nadira membuka sekilas. Lalu mengernyit. Ini kompleks. Iya, jawab Rafael. Dan mereka minta kamu yang handle bagian strategi utama. Nadira menatapnya. Aku. Rafael mengangguk. Kamu sudah bukan orang yang baru mulai, Nadira. Malam itu, Nadira pulang lebih larut dari biasanya. Lampu jalan menyala redup di sepanjang jalan kecil menuju tempat tinggalnya. Di tangannya, masih ada dokumen proyek. Namun pikirannya tidak lelah seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan kelelahan kosong, tapi kelelahan yang punya arah. Di kamar kecilnya, Nadira duduk di lantai, bersandar pada dinding. Laptop terbuka di depannya. Ia membaca ulang strategi yang ia tulis sendiri. Beberapa bulan lalu, ia merasa hidupnya sudah berakhir. Sekarang, ia justru mulai membangun sesuatu yang bahkan belum pernah ia miliki sebelumnya. Tangannya berhenti sejenak. Ia menatap layar lama-lama. Lalu berbisik pelan. Jadi ini, aku yang sebenarnya. Di luar sana, dunia masih sama. Tapi di dalam diri Nadira, sesuatu sudah berubah. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai tumbuh. Dan setiap langkah kecil yang ia ambil sekarang adalah bagian dari kekuatan yang sedang ia asah, tanpa sadar, tanpa suara, tapi pasti. Peluang emas. Pagi itu, ruang kerja bersama terasa lebih ramai dari biasanya. Suara ketikan keyboard, obrolan pelan, dan dering notifikasi bercampur menjadi satu. Nadira sudah duduk di tempatnya sejak lebih awal, seperti kebiasaannya belakangan ini. Fokusnya tidak lagi mudah goyah. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Rafael datang lebih pagi dari biasanya, membawa satu map dokumen berwarna hitam. Nadira, panggilnya singkat. Nadira menoleh. Iya. Ada orang yang ingin ketemu kamu hari ini. Beberapa jam kemudian, Nadira sudah berada di sebuah lounge bisnis yang tenang. Tempat itu tidak terlalu mewah, tapi memiliki suasana eksklusif yang tidak berlebihan. Cocok untuk pertemuan penting. Ia duduk dengan tenang, tangan terlipat di meja. Sampai akhirnya seseorang masuk. Seorang pria muda,
rapi, dengan aura percaya diri yang tidak berlebihan. Langkahnya tenang, tapi jelas terbiasa berada di ruangan seperti ini. "Maaf membuat kamu menunggu," ucapnya sambil tersenyum. Nadira mengangguk sopan. "Tidak apa-apa." Pria itu duduk di hadapannya. "Aku Dimas Prakasa." Nama itu tidak asing bagi Nadira. Dimas dikenal sebagai salah satu investor muda yang sedang naik di dunia bisnis, tajam dalam membaca peluang, tapi selektif dalam memilih orang. "Aku sudah melihat beberapa hasil kerja kamu," lanjut Dimas tanpa basa-basi. "Dan jujur, aku tertarik." Nadira sedikit mengernyit. "Tertarik dalam konteks apa?" Dimas tersenyum tipis. "Dalam konteks kamu punya sesuatu yang tidak banyak orang punya." Ia berhenti sejenak. Insting bisnis yang bersih. Nadira tidak langsung menjawab. Ia sudah terbiasa dengan orang yang datang membawa pujian, lalu berakhir dengan tuntutan tersembunyi. Namun nada Dimas berbeda. Tidak memaksa, tidak menguji, hanya mengamati. "Aku sedang mengembangkan beberapa investasi baru," lanjut Dimas. "Tapi aku butuh orang yang bukan hanya pintar di angka, tapi juga paham pola manusia." Ia menatap Nadira lebih serius. "Dan dari semua laporan yang aku lihat, kamu salah satu yang paling konsisten." Rafael yang duduk tidak jauh dari mereka hanya mengamati dalam diam. Ia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah pintu yang mulai terbuka lebih besar. "Apa yang kamu tawarkan?" tanya Nadira akhirnya. Dimas bersandar sedikit. "Kesempatan." Jawabannya sederhana, tapi jelas. "Aku ingin kamu ikut dalam proyek ekspansi baru. Kamu akan memimpin analisis strategi dan struktur bisnis." Nadira mengerutkan kening. "Aku belum punya posisi formal di dunia investasi besar." Dimas mengangguk. "Dan itu justru alasan kenapa aku tertarik." Ia melanjutkan dengan tenang. "Orang yang terlalu lama berada di sistem besar biasanya mulai mengikuti pola. Tapi kamu baru keluar dari sesuatu yang besar, dan masih bisa melihatnya dari luar." Kalimat itu membuat Nadira diam. Bukan karena dipuji, tapi karena dipahami. "Aku tidak minta kamu langsung jawab," kata Dimas. "Tapi aku jarang menawarkan kesempatan 2 kali ke orang yang sama." Ia berdiri pelan. Sebelum pergi, ia menatap Nadira sebentar. "Kalau kamu siap membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan, aku di sini." Lalu ia pergi. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Rafael menoleh ke Nadira. "Ini bukan tawaran kecil," katanya pelan. Nadira masih menatap arah pintu Dimas pergi. Pikirannya tidak langsung penuh kegembiraan. Justru penuh pertimbangan. Di dalam dirinya, suara lama sempat muncul lagi. Keraguan. Ketakutan. Kalau gagal bagaimana? Namun kali ini, suara itu tidak lagi dominan. Ada suara lain yang lebih kuat. Kalau berhasil bagaimana? Nadira menarik napas panjang. Lalu membuka map yang ditinggalkan Dimas. Matanya membaca detail proyek itu. Lalu perlahan, sesuatu yang dulu sempat hilang di hidupnya mulai kembali terlihat jelas. Kesempatan untuk bukan hanya bangkit, tapi naik lebih tinggi. Malamnya, Nadira duduk di kamar kecilnya. Lampu redup menyala. Di tangannya, masih ada catatan dari pertemuan itu. Ia menatap lama. Bukan lagi dengan ragu, tapi dengan kesadaran. "Aku tidak lagi di tempat yang sama," bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak sedang bertanya apakah ia mampu, tapi sedang mempertimbangkan seberapa jauh ia bisa pergi. Di luar sana, hidup lama Nadira masih terus berjalan tanpa dirinya. Namun di tempat yang baru ini, sebuah jalan yang lebih besar baru saja mulai terbuka. Dan kali ini, bukan karena belas kasihan siapapun, tapi karena kemampuannya sendiri yang akhirnya dilihat oleh orang yang tepat. Kebangkitan. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Bagi Nadira, hari-hari setelah menerima proyek bersama Dimas bukan lagi sekadar mencoba bangkit. Ia mulai benar-benar masuk ke dalam dunia yang dulu hanya ia lihat dari balik layar. Dunia yang keras, cepat, dan penuh persaingan tanpa ruang untuk ragu. Dan kali ini, ia tidak lagi berdiri di belakang siapapun.
Proyek pertama yang ia tangani bersama tim Dimas dimulai dengan tenang. Hampir tidak diperhatikan banyak orang. Namun hasilnya, tidak tenang sama sekali. Dalam 2 minggu, Nadira berhasil menemukan pola risiko yang tidak dilihat tim lain. Dalam 1 bulan, ia mengusulkan strategi yang mengubah arah investasi secara signifikan. Dan dalam 2 bulan, nama yang sebelumnya tidak dikenal di ruang-ruang besar itu mulai disebut-sebut. Nadira Pramesti. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu mulai muncul di beberapa diskusi bisnis. Awalnya pelan, lalu semakin sering. Di sebuah pertemuan investor, Nadira duduk di antara orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih terkenal, lebih lama berada di industri. Namun kali ini, ia tidak lagi menunduk. Ia berbicara ketika perlu, diam ketika harus. Dan yang paling penting, setiap kata yang ia ucapkan mulai diperhatikan. Analisis kamu terlalu presisi, ujar salah satu investor suatu hari setelah presentasi. Nadira hanya tersenyum tipis. Karena saya tidak hanya melihat angka. Saya melihat pola keputusan di balik angka. Ruangan itu hening sesaat. Lalu beberapa orang mulai mengangguk. Rafael, yang terus berada di belakang layar perkembangan Nadira, hanya bisa tersenyum kecil dari jauh. Dia sudah berubah jauh, gumamnya. Bukan berubah menjadi orang lain, tapi menjadi versi dirinya yang selama ini tertahan. Sementara itu, Dimas mulai memperluas ruang gerak Nadira. Ia tidak lagi hanya menangani satu proyek. Kini ia dipercaya mengelola strategi untuk beberapa klien sekaligus, mulai dari perusahaan kecil yang ingin tumbuh, hingga investor yang ingin mengamankan ekspansi besar. Dan setiap kali Nadira menyelesaikan satu masalah, tantangan berikutnya selalu lebih besar dari sebelumnya. Namun ia tidak mundur. Suatu sore, setelah rapat panjang, Dimas menghampirinya. "Kamu sadar enggak?" katanya santai. "Dalam waktu singkat, nama kamu mulai muncul di lingkaran yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk ditembus." Nadira menatapnya sebentar. "Aku tidak mengejarnya." Dimas tersenyum kecil. Justru itu yang membuatnya menarik. Di luar gedung, hujan turun tipis. Nadira berdiri di dekat jendela, melihat lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Dulu, pemandangan seperti ini sering ia lihat dalam keadaan lelah, pulang dari rumah yang tidak lagi memberinya kehangatan. Sekarang, ia melihatnya dengan cara berbeda. Bukan sebagai akhir hari, tapi sebagai bukti bahwa ia masih bergerak maju. Nama Nadira mulai muncul di beberapa forum bisnis. Artikel kecil tentang strategi baru yang tidak biasa dari konsultan muda mulai beredar. Bukan headline besar, tapi cukup untuk membuat orang mulai memperhatikan. Dan di dunia bisnis, perhatian adalah langkah pertama menuju pengakuan. Suatu malam, Rafael menunjukkan berita kecil di layar ponselnya. "Ini kamu," katanya sambil tersenyum. Nadira melihat sekilas. Namanya tertulis di sana. Tidak besar, tidak mencolok, tapi nyata. Ia terdiam lama. Bukan karena bangga berlebihan, tapi karena menyadari satu hal sederhana. Ia sudah tidak lagi berada di titik awal yang sama seperti dulu. Malam itu, Nadira kembali ke kamar kecilnya lebih larut dari biasanya. Ia membuka laptop, melihat daftar proyek yang terus bertambah, lalu menutupnya perlahan. "Aku sudah sampai sejauh ini," bisiknya pelan. Namun tidak ada rasa puas yang membuatnya berhenti. Yang ada justru sesuatu yang lebih dalam. Dorongan untuk terus naik. Di luar sana, dunia yang dulu meragukannya masih berjalan seperti biasa. Namun di dunia yang kini ia bangun sendiri, Nadira bukan lagi nama yang asing. Ia mulai menjadi seseorang yang diperhitungkan. Dan kebangkitannya baru saja dimulai. Kehidupan baru. Di sisi lain kota, kehidupan yang dulu tampak kuat di atas kertas mulai menunjukkan retaknya. Rumah yang sebelumnya penuh dengan kepastian kini lebih sering dipenuhi ketegangan yang tidak selesai dibicarakan. Arka Mahendra tidak lagi seproduktif dulu, dan Shena Larasati mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhitungkan. Kenyataan tidak seindah awal yang ia bayangkan. Awalnya, semuanya terlihat stabil. Shena tampil percaya diri di sisi Arka. Fiona masih mengatur banyak hal dengan kendali yang ia yakini benar.
dan Arka mencoba mempertahankan citra bahwa hidupnya tetap berada di jalur yang tepat. Namun perlahan, tekanan mulai masuk dari berbagai arah. Proyek ini tertunda lagi, ujar Arka sambil menatap layar laptopnya dengan lelah. Shena yang duduk di sofa hanya melirik sekilas. Katanya sudah aman. Arka menghela napas. Investor mundur. Hening. Tidak ada jawaban cepat. Tidak ada solusi instan. Hanya keheningan yang semakin sering muncul akhir-akhir ini. Fiona masuk ke ruangan dengan ekspresi tajam, seperti biasa. Kenapa laporan keuangan ini tidak sesuai target? Tanyanya tanpa basa-basi. Arka mengusap wajahnya pelan. Ada beberapa perubahan pasar yang tidak terprediksi. Fiona mendekat, suaranya tetap tenang tapi menusuk. Kamu terlalu banyak, tidak terprediksi, akhir-akhir ini, Arka. Kalimat itu membuat suasana semakin dingin. Shena berdiri, mencoba menyela. Bukan cuma Arka yang salah di sini. Semua juga ikut keputusan bersama. Fiona menoleh perlahan ke arah Shena. Dan untuk pertama kalinya, Shena merasakan sesuatu yang berbeda dari tatapan itu. Bukan sekadar penilaian, tapi penegasan bahwa dirinya tidak benar-benar memiliki tempat yang stabil di dalam struktur itu. Keputusan bersama, ulang Fiona pelan. Atau sekadar ikut arus. Shena terdiam. Arka tidak membela. Dan itu sudah cukup menjelaskan banyak hal. Di luar ruang itu, Arka duduk sendiri beberapa saat kemudian. Tangannya menekan pelipisnya. Ponselnya menyala dengan beberapa pesan dari klien yang mulai menunda kerjasama. Dulu, ia terbiasa berada di posisi orang yang diperebutkan. Sekarang, ia mulai menjadi pihak yang harus mengejar. Nama Nadira beberapa kali muncul di percakapan bisnis yang ia dengar secara tidak langsung. Awalnya hanya sekilas. Konsultan itu sekarang naik lagi ya. Strateginya beda banget, lebih rapi. Ada beberapa proyek besar yang pakai tim dia sekarang. Arka mendengarnya tanpa komentar. Tapi setiap kali nama itu muncul, ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya. Sore itu, Arka pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Shena duduk di meja makan, memainkan ponselnya tanpa banyak bicara. Kenapa kamu jadi jarang di rumah? Tanya Shena akhirnya. Arka berhenti sejenak. Kerjaan. Semua orang bilang kamu sibuk. Tapi hasilnya nggak kelihatan stabil. Arka menatapnya sekilas. Bukan saatnya debat. Shena tersenyum tipis, tapi tidak hangat. Dari dulu juga kamu selalu bilang begitu. Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Dan kali ini, tidak ada yang benar-benar mencoba memperbaikinya. Malam semakin larut. Fiona memeriksa beberapa dokumen lama di ruang kerja. Ekspresinya tidak lagi sekuat dulu. Ada sedikit kerutan di wajahnya yang jarang terlihat. Bukan karena usia, tapi karena tekanan yang mulai sulit ia kendalikan. Harusnya tidak sampai sejauh ini. Gumamnya pelan. Namun tidak ada yang menjawab. Di kamar lain, Arka berdiri di dekat jendela. Lampu kota terlihat jauh di bawah. Ia terdiam lama. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia mulai mempertanyakan bukan hanya keputusan yang sudah dibuat, tapi arah hidup yang sedang ia jalani. Sementara itu, Shena duduk di ranjang dengan ekspresi kosong. Tidak ada lagi rasa yakin seperti di awal. Yang tersisa hanya pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Apakah aku benar-benar berada di tempat yang aku pikir aku menangkan? Di kota yang sama, hidup Nadira terus bergerak naik. Namun di tempat lain, hidup yang dulu ia tinggalkan mulai kehilangan keseimbangannya sendiri. Dan tanpa disadari siapapun. Dua dunia yang pernah terhubung itu kini berjalan ke arah yang sangat berbeda. Satu tumbuh, satu mulai goyah. Dan garis di antara keduanya semakin jelas terlihat. Kejatuhan mereka. Tidak ada kehancuran yang benar-benar datang dalam satu malam. Ia selalu dimulai dari hal kecil. Keputusan yang terlihat sepele, kesombongan yang tidak disadari, dan keyakinan bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Begitu pula dengan Arka Mahendra. Masalah pertama muncul dari satu proyek besar yang sebelumnya dianggap aman. Kontrak sudah berjalan. Investor sudah masuk, dan semua terlihat stabil di atas permukaan. Namun di balik itu,
Keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi seimbang. Fiona terlalu sering ikut campur. Arka terlalu lelah untuk menolak. Dan Shena terlalu sibuk mencoba mempertahankan posisinya sendiri. Kalau kamu tidak setuju, kamu tidak paham bisnis ini, ucap Fiona tajam suatu malam di ruang rapat internal. Arka menghela napas panjang. Ini bukan soal setuju atau tidak, Ma. Ini soal risiko. Fiona tidak mundur. Risiko selalu ada. Yang penting adalah kendali. Kalimat itu menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Keputusan diambil tanpa analisis yang matang. Perubahan strategi dilakukan terlalu cepat. Dan beberapa kontrak penting diubah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Awalnya, tidak terlihat berbahaya. Sampai semuanya mulai runtuh sekaligus. Investor pertama menarik diri. Lalu disusul oleh mitra kedua. Dan dalam hitungan minggu, arus keuangan mulai tidak stabil. Arka mencoba menenangkan keadaan, tapi setiap langkah yang ia ambil justru seperti mempercepat kerusakan. Shena mulai terlihat tidak lagi percaya diri seperti dulu. Kenapa semua jadi seperti ini? Tanyanya suatu malam. Arka hanya diam. Tidak ada jawaban yang benar-benar bisa menjelaskan semuanya tanpa menyalahkan seseorang. Dan itu membuat keadaan semakin tegang. Fiona tetap bertahan dengan keyakinannya sendiri. Ini hanya fase, katanya dingin. Kita pernah melewati yang lebih buruk. Namun kali ini, tidak ada yang benar-benar pulih. Suatu pagi, Arka menerima kabar yang membuat semuanya berhenti sejenak. Proyek terbesar mereka resmi dibatalkan. Bukan ditunda. Bukan direstrukturisasi. Dibatalkan sepenuhnya. Arka duduk di ruang kerjanya dalam diam. Layar laptop di depannya masih menyala, menampilkan angka-angka yang dulu menjadi simbol kekuatan, kini berubah menjadi bukti kegagalan. Tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus mulai memperbaiki dari mana. Di luar ruangan, Fiona menerima telepon demi telepon. Nada suaranya mulai berubah, tidak lagi setenang dulu. Apa maksudnya dibatalkan? Kita masih bisa negosiasi ulang. Tidak bisa seperti ini. Namun semua jawaban yang ia terima sama. Terlambat. Shena berdiri di sudut ruangan, memperhatikan semuanya. Tidak lagi di posisi pusat seperti dulu. Tidak lagi yakin bahwa dirinya berada di tempat yang aman. Ia melihat Arka yang semakin tertekan. Melihat Fiona yang mulai kehilangan kendali. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Mereka semua sedang tenggelam, bersama. Sementara itu, di luar lingkaran mereka, nama Nadira Pramesti justru mulai muncul dalam laporan-laporan baru. Proyek yang ia tangani bersama Dimas dan tim Rafael menunjukkan hasil stabil, bahkan mulai menarik perhatian investor yang sebelumnya pernah bekerja dengan Arka. Namun di dunia Arka, kabar itu hanya terdengar samar. Seperti suara dari tempat yang sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Malamnya, Arka pulang lebih awal. Rumah terasa kosong meski ada orang di dalamnya. Ia duduk di ruang tamu tanpa bicara. Shena tidak mencoba mengganggu. Fiona tidak lagi memberikan arahan. Semua orang hanya diam. Dan di dalam keheningan itu, Arka akhirnya menyadari satu hal yang paling sulit ia terima. Yang ia anggap sebagai kontrol selama ini. Perlahan berubah menjadi kehilangan kendali sepenuhnya. Di luar sana, dunia terus bergerak. Dan tanpa mereka sadari, setiap langkah yang dulu mereka abaikan, perlahan membawa mereka menuju titik jatuh yang tidak bisa lagi ditahan. Kejatuhan itu bukan lagi kemungkinan, tapi kenyataan yang sedang terjadi. Titik balik. Di sebuah ruang rapat modern dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke pusat kota, nama Nadira Pramesti akhirnya tidak lagi sekadar disebut dalam percakapan kecil industri bisnis. Kini, ia duduk di ujung meja utama. Bukan sebagai pendamping. Bukan sebagai bayangan. Tapi sebagai pengambil keputusan. Di hadapannya, beberapa dokumen perusahaan tersusun rapi. Ruang itu sunyi. Hanya diisi suara halaman yang dibuka dan pena yang sesekali diketuk pelan. Dimas duduk di sisi lain. Sementara Rafael berdiri di dekat layar presentasi. Semua proses akuisisi sudah selesai, kata Rafael tenang. Perusahaan itu sekarang resmi berada di bawah struktur baru.
Nadira mengangguk pelan. Matanya tidak menunjukkan euforia berlebihan. Hanya ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang yang tidak mudah. Nama perusahaan itu bukan nama asing baginya. Itu adalah perusahaan yang dulu dibangun bersama Arka Mahendra. Perusahaan yang dulu menjadi pusat hidupnya. Dan kini, telah berpindah tangan. Dimas membuka satu file di layar. Struktur manajemen lama sudah dibubarkan secara penuh. Kita hanya mempertahankan divisi yang masih sehat. Nadira menatap layar itu lama. Bukan dengan emosi yang meledak, tapi dengan kesadaran penuh. Tidak ada keputusan yang diambil untuk balas dendam, ucapnya akhirnya. Suara itu tenang, tapi tegas. Ini murni keputusan bisnis. Rafael mengangguk kecil, memahami maksudnya. Perusahaan itu sudah lama kehilangan arah. Investor meminta restrukturisasi total, dan kita yang masuk sebagai pihak penyelamat. Nadira tidak menjawab langsung. Tangannya menyentuh tepi meja. Sebentar. Lalu dilepas lagi. Di luar gedung, kota masih bergerak seperti biasa. Namun di dalam ruangan itu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang berubah. Bukan hanya struktur bisnis, tapi posisi seseorang yang dulu pernah diremehkan. Beberapa jam kemudian, berita mulai muncul di beberapa media bisnis. Perubahan kepemilikan perusahaan Mahendra Group. Restrukturisasi besar oleh investor baru. Dan di dalam laporan itu, satu nama mulai muncul lebih jelas dari sebelumnya. Nadira Pramesti. Di kantor lama Arka, suasana sudah tidak lagi sama. Tidak ada lagi rapat besar yang terjadwal penuh. Tidak ada lagi diskusi penuh keyakinan seperti dulu. Yang ada hanya keheningan yang seringkali tidak diisi apa-apa. Arka duduk di ruang kerjanya. Di depannya, layar komputer menampilkan berita yang sama. Tangannya tidak bergerak. Matanya membaca pelan. Nama itu, Nadira. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Bukan karena tidak mengerti apa yang terjadi, tapi karena terlalu memahami. Fiona berdiri di belakangnya, ekspresinya tidak lagi setajam dulu. Ini hanya sementara, ucapnya pelan, tapi tidak sekuat biasanya. Arka tidak menjawab. Shena duduk di sudut ruangan, menatap ponselnya tanpa fokus. Tidak ada lagi kepastian yang dulu mereka pegang bersama. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di balkon kantor barunya. Angin sore menyentuh wajahnya. Di bawah sana, gedung-gedung tinggi terlihat seperti miniatur kehidupan yang terus berjalan tanpa berhenti. Dimas berdiri tidak jauh darinya. "Kamu sadar enggak?" katanya santai. "Kamu sekarang ada di posisi yang dulu kamu lihat dari jauh." Nadira tersenyum tipis. "Dulu aku hanya melihatnya." Ia berhenti sejenak. "Sekarang aku bagian dari itu." Rafael datang membawa satu dokumen terakhir. Ini penandatanganan akhir untuk transisi internal. Nadira mengambilnya. Tangannya stabil. Tidak ada keraguan. Tidak ada emosi yang mengganggu. Hanya keputusan. Ketika ia menandatangani dokumen itu, tidak ada suara dramatis. Tidak ada momen besar yang meledak. Namun di titik itu, sesuatu yang jauh lebih penting terjadi. Posisi yang dulu membuatnya tersingkir, kini sepenuhnya berada di tangannya. Malam itu, Nadira kembali ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang. Lampu kota terlihat dari jendela. Lalu ia menarik napas panjang. Bukan napas kemenangan, tapi napas kesadaran. "Aku sudah sampai di sini," bisiknya pelan. Namun kali ini, ia tidak lagi melihat ke belakang. Karena titik balik itu bukan hanya tentang perusahaan, tapi tentang dirinya sendiri. Yang dulu diremehkan, lalu jatuh, dan kini berdiri lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun. Pertemuan kembali. Ruangan rapat di lantai tinggi itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Bukan karena suhu pendingin udara, tapi karena orang-orang yang duduk di dalamnya membawa beban yang tidak lagi bisa disembunyikan. Nadira Pramesti duduk di sisi utama meja. Tenang, rapi, dan berbeda dari terakhir kali Arka melihatnya. Di belakangnya, Rafael berdiri diam. Dimas duduk santai, memperhatikan situasi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dan di depan mereka, Arka Mahendra, Shena Larasati, dan Fiona Mahendra.
Arka terlihat jauh lebih lelah dari sebelumnya. Tidak ada lagi aura percaya diri yang dulu ia bawa. Shena duduk dengan tangan terlipat, sesekali menghindari tatapan orang lain. Fiona tetap berusaha terlihat tegak, tapi sorot matanya sudah tidak setajam dulu. Pertemuan ini bukan undangan. Ini adalah keharusan. Setelah perubahan besar di perusahaan, beberapa struktur lama tidak bisa lagi berjalan tanpa persetujuan pihak baru. Dan pihak baru itu adalah Nadira. "Terima kasih sudah datang," ucap Nadira akhirnya. Suaranya tenang. Tidak tinggi. Tidak rendah. Hanya cukup untuk membuat ruangan itu fokus padanya. Ia melihat Arka yang semakin tertekan. Melihat Fiona yang mulai kehilangan kendali. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Mereka semua sedang tenggelam, bersama. Sementara itu, di luar lingkaran mereka, nama Nadira Pramesti justru mulai muncul dalam laporan-laporan baru. Proyek yang ia tangani bersama Dimas dan tim Rafael menunjukkan hasil stabil, bahkan mulai menarik perhatian investor yang sebelumnya pernah bekerja dengan Arka. Namun di dunia Arka, kabar itu hanya terdengar samar. Seperti suara dari tempat yang sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Malamnya, Arka pulang lebih awal. Rumah terasa kosong meski ada orang di dalamnya. Ia duduk di ruang tamu tanpa bicara. Shena tidak mencoba mengganggu. Fiona tidak lagi memberikan arahan. Semua orang hanya diam. Dan di dalam keheningan itu, Arka akhirnya menyadari satu hal yang paling sulit ia terima. Yang ia anggap sebagai kontrol selama ini. Perlahan berubah menjadi kehilangan kendali sepenuhnya. Di luar sana, dunia terus bergerak. Dan tanpa mereka sadari, setiap langkah yang dulu mereka abaikan, perlahan membawa mereka menuju titik jatuh yang tidak bisa lagi ditahan. Kejatuhan itu bukan lagi kemungkinan, tapi kenyataan yang sedang terjadi. Titik balik. Di sebuah ruang rapat modern dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke pusat kota, nama Nadira Pramesti akhirnya tidak lagi sekadar disebut dalam percakapan kecil industri bisnis. Kini, ia duduk di ujung meja utama. Bukan sebagai pendamping. Bukan sebagai bayangan. Tapi sebagai pengambil keputusan. Di hadapannya, beberapa dokumen perusahaan tersusun rapi. Ruang itu sunyi. Hanya diisi suara halaman yang dibuka dan pena yang sesekali diketuk pelan. Dimas duduk di sisi lain. Sementara Rafael berdiri di dekat layar presentasi. "Semua proses akuisisi sudah selesai," kata Rafael tenang. "Perusahaan itu sekarang resmi berada di bawah struktur baru." Nadira mengangguk pelan. Matanya tidak menunjukkan euforia berlebihan. Hanya ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang yang tidak mudah. Nama perusahaan itu bukan nama asing baginya. Itu adalah perusahaan yang dulu dibangun bersama Arka Mahendra. Perusahaan yang dulu menjadi pusat hidupnya. Dan kini, telah berpindah tangan. Dimas membuka satu file di layar. Struktur manajemen lama sudah dibubarkan secara penuh. Kita hanya mempertahankan divisi yang masih sehat. Nadira menatap layar itu lama. Bukan dengan emosi yang meledak, tapi dengan kesadaran penuh. Tidak ada keputusan yang diambil untuk balas dendam, ucapnya akhirnya. Suara itu tenang, tapi tegas. Ini murni keputusan bisnis. Rafael mengangguk kecil, memahami maksudnya. Perusahaan itu sudah lama kehilangan arah. Investor meminta restrukturisasi total, dan kita yang masuk sebagai pihak penyelamat. Nadira tidak menjawab langsung. Tangannya menyentuh tepi meja. Sebentar. Lalu dilepas lagi. Di luar gedung, kota masih bergerak seperti biasa. Namun di dalam ruangan itu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang berubah. Bukan hanya struktur bisnis, tapi posisi seseorang yang dulu pernah diremehkan. Beberapa jam kemudian, berita mulai muncul di beberapa media bisnis. Perubahan kepemilikan perusahaan Mahendra Group. Restrukturisasi besar oleh investor baru. Dan di dalam laporan itu, satu nama mulai muncul lebih jelas dari sebelumnya. Nadira Pramesti. Di kantor lama Arka, suasana sudah tidak lagi sama. Tidak ada lagi rapat besar yang terjadwal penuh. Tidak ada lagi diskusi penuh keyakinan seperti dulu. Yang ada hanya keheningan yang seringkali tidak diisi apa-apa. Arka duduk di ruang kerjanya.
Di depannya, layar komputer menampilkan berita yang sama. Tangannya tidak bergerak. Matanya membaca pelan. Nama itu, Nadira. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Bukan karena tidak mengerti apa yang terjadi, tapi karena terlalu memahami. Fiona berdiri di belakangnya, ekspresinya tidak lagi setajam dulu. Ini hanya sementara, ucapnya pelan, tapi tidak sekuat biasanya. Arka tidak menjawab. Shena duduk di sudut ruangan, menatap ponselnya tanpa fokus. Tidak ada lagi kepastian yang dulu mereka pegang bersama. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di balkon kantor barunya. Angin sore menyentuh wajahnya. Di bawah sana, gedung-gedung tinggi terlihat seperti miniatur kehidupan yang terus berjalan tanpa berhenti. Dimas berdiri tidak jauh darinya. "Kamu sadar enggak?" katanya santai. "Kamu sekarang ada di posisi yang dulu kamu lihat dari jauh." Nadira tersenyum tipis. "Dulu aku hanya melihatnya." Ia berhenti sejenak. "Sekarang aku bagian dari itu." Rafael datang membawa satu dokumen terakhir. Ini penandatanganan akhir untuk transisi internal. Nadira mengambilnya. Tangannya stabil. Tidak ada keraguan. Tidak ada emosi yang mengganggu. Hanya keputusan. Ketika ia menandatangani dokumen itu, tidak ada suara dramatis. Tidak ada momen besar yang meledak. Namun di titik itu, sesuatu yang jauh lebih penting terjadi. Posisi yang dulu membuatnya tersingkir, kini sepenuhnya berada di tangannya. Malam itu, Nadira kembali ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang. Lampu kota terlihat dari jendela. Lalu ia menarik napas panjang. Bukan napas kemenangan, tapi napas kesadaran. "Aku sudah sampai di sini," bisiknya pelan. Namun kali ini, ia tidak lagi melihat ke belakang. Karena titik balik itu bukan hanya tentang perusahaan, tapi tentang dirinya sendiri. Yang dulu diremehkan, lalu jatuh, dan kini berdiri lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun. Pertemuan kembali. Ruangan rapat di lantai tinggi itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Bukan karena suhu pendingin udara, tapi karena orang-orang yang duduk di dalamnya membawa beban yang tidak lagi bisa disembunyikan. Nadira Pramesti duduk di sisi utama meja. Tenang, rapi, dan berbeda dari terakhir kali Arka melihatnya. Di belakangnya, Rafael berdiri diam. Dimas duduk santai, memperhatikan situasi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dan di depan mereka, Arka Mahendra, Shena Larasati, dan Fiona Mahendra. Arka terlihat jauh lebih lelah dari sebelumnya. Tidak ada lagi aura percaya diri yang dulu ia bawa. Shena duduk dengan tangan terlipat, sesekali menghindari tatapan orang lain. Fiona tetap berusaha terlihat tegak, tapi sorot matanya sudah tidak setajam dulu. Pertemuan ini bukan undangan. Ini adalah keharusan. Setelah perubahan besar di perusahaan, beberapa struktur lama tidak bisa lagi berjalan tanpa persetujuan pihak baru. Dan pihak baru itu adalah Nadira. "Terima kasih sudah datang," ucap Nadira akhirnya. Suaranya tenang, tidak tinggi, tidak rendah. Hanya cukup untuk membuat ruangan itu fokus padanya. Fiona langsung berbicara. "Kamu sengaja membawa kami ke sini untuk apa?" Nada suaranya masih mencoba mempertahankan kendali. Namun Nadira tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menatapnya sebentar. Untuk menyelesaikan transisi yang belum selesai. Arka menghela napas pelan. "Nadira, kita tidak perlu sampai seperti ini." Kalimat itu terdengar berbeda dari dulu. Tidak lagi sebagai seseorang yang memegang kendali, tapi seseorang yang mencoba memahami situasi yang sudah berubah. Nadira menatap Arka. Lama. Namun tidak ada emosi meledak di sana. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam yang ingin dibalas. Hanya ketenangan yang lahir dari jarak panjang antara masa lalu dan sekarang. "Arka," ucapnya pelan, "ini bukan tentang kita lagi." Kata "kita" itu terdengar berat di udara. Seolah sudah menjadi sesuatu yang lama sekali hilang. Shena akhirnya angkat bicara. "Kalau ini soal perusahaan, kita bisa diskusi. Tapi kamu tidak perlu mempermalukan kami seperti ini." Nadira menoleh ke arah Shena. Tatapannya tidak tajam, tidak juga lembut.
Hanya jelas. Aku tidak mempermalukan siapapun. Ia berhenti sejenak. Kalian yang memilih berada di titik ini. Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang langsung membantah. Karena semua orang di sana tahu. Itu bukan kalimat tanpa dasar. Fiona mencoba kembali menguasai keadaan. Kamu pikir kamu sudah menang? Nadira tidak langsung menjawab. Ia mengambil satu dokumen di depannya. Lalu meletakkannya di atas meja. Ini bukan tentang menang atau kalah. Suaranya tetap stabil. Ini tentang konsekuensi. Arka menatap dokumen itu lama. Tangannya tidak bergerak. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya penyesalan, tapi kesadaran bahwa semua ini sudah terlalu jauh untuk dikembalikan seperti dulu. Nadira. Suara Arka sedikit lebih pelan dari biasanya. Kita tidak bisa kembali seperti dulu, ya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Shena menoleh cepat ke arahnya. Fiona tidak bereaksi. Nadira diam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena memastikan bahwa jawaban yang ia berikan tidak lagi berasal dari luka. Tidak, jawabnya akhirnya. Satu kata. Tegas. Tenang. Dan final. Arka menunduk pelan. Tidak ada protes. Tidak ada usaha lanjutan. Hanya keheningan yang menerima kenyataan itu tanpa perlawanan. Rafael melangkah sedikit ke depan. Semua keputusan administratif sudah siap ditandatangani. Setelah ini, tidak ada lagi keterlibatan struktural dari pihak lama. Fiona mengepalkan tangannya pelan. Tapi tidak berkata apa-apa. Shena menatap Nadira lama. Kali ini tidak dengan kesombongan seperti dulu. Tapi dengan sesuatu yang lebih tenang. Kesadaran bahwa posisi telah berubah sepenuhnya. Pertemuan itu berakhir tanpa suara besar. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada drama panjang. Hanya satu hal yang tersisa. Garis akhir dari hubungan yang dulu pernah menyatukan mereka dalam cara yang berbeda. Saat Arka, Shena, dan Fiona berdiri untuk pergi, Nadira tidak menghentikan mereka. Tidak juga memanggil mereka kembali. Ia hanya duduk di tempatnya. Melihat mereka berjalan menjauh dari ruang itu. Dan untuk pertama kalinya, pertemuan mereka tidak lagi terasa seperti bagian dari masa lalu. Tapi sebagai bukti bahwa jarak yang tercipta sudah tidak bisa dijembatani lagi. Ketika pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Rafael menoleh pelan ke arah Nadira. Sudah selesai? Nadira mengangguk. Sudah. Dimas tersenyum kecil dari sisi lain meja. Dan kamu tetap tidak terlihat puas. Nadira menatap ke arah jendela. Kota di luar tetap bergerak seperti biasa. Aku memang tidak mencari itu, jawabnya pelan. Karena di titik ini, Nadira sudah tidak lagi berdiri di masa lalu. Dan pertemuan itu bukan untuk membuka kembali luka, tapi untuk menutupnya sepenuhnya. Penyesalan yang terlambat. Hujan turun pelan di sore hari ketika Arka Mahendra berdiri di depan gedung yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia datangi dalam keadaan seperti ini. Bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai seseorang yang harus meminta waktu untuk bertemu. Di belakangnya, Shena Larasati tampak gelisah. Fiona Mahendra berdiri lebih tegak dari mereka berdua, tapi matanya tidak lagi menyimpan keyakinan seperti dulu. Ruang tunggu itu sunyi. Tidak ada kemewahan yang bisa mengalihkan suasana. Tidak ada percakapan ringan yang bisa menutupi ketegangan. Hanya waktu yang berjalan pelan, seperti sengaja memperpanjang rasa yang sudah tidak nyaman. Pintu terbuka. Silakan masuk. Suara asisten Nadira terdengar tenang. Mereka bertiga saling pandang sekilas, lalu melangkah masuk. Nadira Pramesti sudah duduk di ujung meja. Tenang, rapi, dan terlalu jauh berbeda dari sosok yang pernah mereka remehkan. Ia tidak berdiri saat mereka masuk. Tidak juga menunjukkan ekspresi berlebihan. Hanya tatapan yang netral. Seperti seseorang yang sudah tidak lagi terikat oleh masa lalu yang sama. Arka yang pertama berbicara. Nadira. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Bukan suara seorang pemimpin. Tapi seseorang yang kehilangan banyak hal di sepanjang jalan. Kalau kita bisa bicara, sekali lagi. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya menatap Arka lama.
lalu beralih ke Shena, dan akhirnya ke Fiona. Tidak ada amarah di sana. Tidak ada kebencian yang meledak. Hanya jarak yang sudah final. Aku mendengar, ucapnya akhirnya. Sederhana, tapi cukup untuk membuat mereka lanjut berbicara. Shena menghela napas pelan. Kami salah, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku tidak seharusnya ikut dalam semuanya tanpa mempertimbangkan banyak hal. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang sudah terlalu lama tertunda untuk diucapkan. Fiona mengusap tangannya pelan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak setajam dulu. Aku terlalu banyak ikut campur, katanya singkat, seolah sulit mengakui itu. Dan aku pikir aku sedang melindungi Arka, tapi ternyata... Ia berhenti. Tidak melanjutkan kalimatnya. Karena sisanya sudah terlalu jelas. Arka menunduk. Tangannya saling menggenggam. Aku yang paling salah, ucapnya pelan. Aku yang mengambil keputusan tanpa benar-benar melihat siapa yang ada di sampingku. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Matanya langsung ke arah Nadira. Dan aku kehilangan itu. Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang menambahkan. Hanya kata-kata yang akhirnya keluar. Setelah semuanya terlambat. Nadira mendengarkan semuanya tanpa perubahan ekspresi. Sampai semua selesai. Lalu ia menghela napas kecil. Penyesalan itu tidak salah, ucapnya pelan. Arka sedikit mengangkat kepala. Ada harapan kecil di sana. Namun tidak bertahan lama. Tapi datangnya tidak bisa dipilih kapan, lanjut Nadira. Suaranya tetap tenang. Terlambat, tetap terlambat. Kalimat itu tidak keras. Tidak menyakitkan secara langsung. Tapi justru karena itu, terasa lebih final. Shena menunduk. Fiona diam. Arka tidak langsung menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa mengubah arti kata itu. Aku tidak membenci kalian, tambah Nadira setelah jeda singkat. Kalimat itu membuat mereka semua sedikit terdiam. Tapi aku juga tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Arka menatapnya lama. Seolah mencari sisa sesuatu yang dulu pernah ada. Tapi yang ia temukan hanya satu hal. Nadira sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidup yang sama. Apa kita benar-benar tidak punya kesempatan kedua? Suara Arka akhirnya keluar lagi. Lebih pelan. Lebih rapuh. Nadira menatapnya langsung. Dan untuk pertama kalinya, ada sedikit emosi di matanya. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi ketegasan yang lahir dari pemahaman penuh. Kesempatan kedua tidak selalu berarti kembali, jawabnya. Kadang itu berarti melanjutkan hidup dengan pelajaran yang sudah ada. Hening. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan setelah itu. Shena berdiri lebih dulu. Diikuti Fiona. Arka masih duduk beberapa detik lebih lama. Seolah berharap ruangan itu akan berubah jika ia tidak bergerak. Tapi tidak ada yang berubah. Saat mereka akhirnya berjalan keluar, Nadira tidak menahan. Tidak memanggil. Tidak juga menoleh lama. Ia hanya duduk di tempatnya. Tenang. Utuh. Dan ketika pintu tertutup, satu hal menjadi jelas tanpa perlu diucapkan. Penyesalan mereka sudah datang. Tapi kehidupan Nadira sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik yang sama. Dan kali ini, tidak ada lagi jalan pulang yang tersisa untuk mereka. Balasan yang elegan. Tidak semua balasan perlu suara tinggi. Tidak semua kemenangan perlu diumumkan dengan kebisingan. Dan Nadira Pramesti belajar itu dengan cara yang paling mahal. Melalui kehilangan, pengkhianatan, dan perjalanan panjang yang membuatnya berdiri di tempat yang sekarang. Hari itu, sebuah forum bisnis besar digelar di pusat kota. Ruangan dipenuhi para investor, pemimpin perusahaan, dan tokoh industri yang biasanya hanya muncul di halaman depan laporan ekonomi. Nama Nadira tercantum sebagai salah satu pembicara utama. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai pendamping. Tapi sebagai pengambil arah strategi dalam salah satu panel paling penting hari itu. Di antara penonton, Arka Mahendra duduk diam. Bukan di barisan depan seperti dulu. Lebih jauh. Lebih sunyi. Di sampingnya, Shena Larasati tampak tidak banyak bicara. Fiona Mahendra hanya memperhatikan layar besar di depan panggung tanpa ekspresi yang jelas.
Mereka tidak datang sebagai penguasa ruangan itu. Mereka datang sebagai penonton. Lampu meredup. Lalu Nadira melangkah ke atas panggung. Tenang, rapi, dan sangat berbeda dari versi dirinya yang pernah mereka kenal. Strategi bisnis bukan hanya tentang memperluas. Suara Nadira terdengar jelas melalui mikrofon. Tapi tentang memahami kapan harus berhenti, kapan harus mengubah arah, dan kapan harus membangun ulang dari nol. Matanya menyapu ruangan. Tidak mencari siapapun. Tidak menghindari siapapun. Arka mendengarkan dalam diam. Ada bagian dari dirinya yang tidak bisa berhenti memperhatikan. Cara Nadira berbicara. Cara ia menguasai ruangan. Cara semua orang di sana menyimaknya dengan serius. Dulu, semua itu pernah ada di dekatnya. Bahkan di rumahnya. Namun ia tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai sesuatu yang bernilai sebesar ini. Nadira melanjutkan presentasinya. Grafik naik turun ditampilkan di layar besar. Proyek-proyek yang ia tangani bersama Dimas dan tim Rafael muncul satu persatu. Semua menunjukkan satu hal yang tidak bisa disangkal. Hasil. Dalam setiap kegagalan, kata Nadira, ada pola yang bisa dibaca ulang. Ia berhenti sejenak. Tapi hanya jika kita mau berhenti menyalahkan, dan mulai memahami. Kata-kata itu sederhana. Namun di dalam ruangan itu, beberapa orang mengangguk pelan. Bukan karena teori, tapi karena bukti yang ada di depan mereka. Setelah sesi selesai, tepuk tangan terdengar. Tidak keras. Tidak berlebihan. Tapi stabil. Menghargai. Nadira menunduk sedikit. Lalu turun dari panggung. Tanpa menoleh ke arah kursi manapun secara khusus. Di lorong belakang, Rafael dan Dimas menunggunya. Bagus, kata Dimas singkat. Rafael hanya tersenyum kecil. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi, tapi kamu tetap melakukannya. Nadira menghela napas pelan. Aku tidak membuktikan untuk mereka, jawabnya. Ia berhenti sebentar. Tapi untuk diriku sendiri. Sementara itu, di dalam ruangan utama, Arka masih duduk diam. Shena meliriknya sekilas. Dia sudah jauh di atas kita sekarang, ucapnya pelan. Tidak ada nada iri yang keras. Hanya kenyataan. Fiona tidak menjawab. Tangannya terlipat. Tatapannya kosong beberapa detik. Seolah untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata untuk membingkai situasi. Arka akhirnya berdiri. Namun tidak langsung pergi. Matanya masih ke arah panggung yang sekarang sudah kosong. Tempat Nadira berdiri beberapa menit sebelumnya. Bukan kemarahan yang ia rasakan. Bukan kebencian. Tapi sesuatu yang lebih sunyi. Kesadaran bahwa seseorang yang dulu ia anggap bisa dikendalikan. Sekarang berdiri di tempat yang tidak lagi bisa dijangkau. Di luar gedung, Nadira berdiri di dekat mobilnya. Angin sore menyentuh wajahnya. Ia tidak tersenyum besar. Tidak juga menoleh ke belakang. Karena kali ini, ia tidak perlu menunjukkan apapun. Hidupnya sudah melakukannya sendiri. Tanpa amarah. Tanpa teriakan. Hanya dengan hasil yang tidak bisa diperdebatkan. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Balasan paling elegan bukanlah menghancurkan mereka yang pernah meremehkanmu. Tapi menjadi bukti hidup bahwa mereka pernah salah menilai dirimu. Kehidupan baru yang lebih kuat. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Nadira Pramesti berdiri di depan jendela apartemennya yang baru. Lebih tinggi, lebih tenang, dan lebih jauh dari semua yang pernah membuatnya jatuh. Di bawah sana, kota bergerak seperti biasa. Namun bagi Nadira, semuanya terasa berbeda. Bukan lagi dunia yang menahannya. Tapi dunia yang ia pilih untuk ia hadapi dengan cara barunya sendiri. Di atas meja, beberapa dokumen proyek tersusun rapi. Nama Nadira kini bukan hanya tercantum di laporan internal atau forum bisnis, tapi juga di daftar pemimpin strategi beberapa perusahaan besar yang dulu bahkan tidak ia bayangkan bisa ia sentuh. Ia tidak lagi bekerja dalam bayangan siapapun. Tidak lagi menjadi pendukung. Tidak lagi berada di belakang. Rafael datang lebih pagi hari itu, membawa kabar terakhir dari salah satu klien besar. Kontrak baru sudah disetujui, katanya sambil meletakkan map di meja. Dimas menyusul dengan senyum tipis.
Dan kamu jadi penanggung jawab utama ekspansi regional. Nadira menatap mereka sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik. Sederhana. Tapi dalam kesederhanaan itu ada sesuatu yang besar. Stabilitas yang dulu tidak pernah ia miliki. Beberapa saat kemudian, Nadira duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, melihat jadwal yang penuh, proyek yang terus bertambah, dan nama-nama besar yang kini menjadi bagian dari pekerjaannya. Namun tidak ada lagi rasa terkejut. Tidak ada lagi rasa tidak percaya diri. Yang ada hanya penerimaan. Dan arah yang jelas. Ponselnya menyala. Pesan dari seseorang di masa lalu muncul di layar. Nama yang dulu pernah membuat hidupnya berputar. Namun Nadira hanya menatapnya sebentar. Tidak membuka. Tidak membalas. Lalu mematikan layar. Ia berdiri. Mengambil tasnya. Dan berjalan keluar dari apartemen itu. Di luar, udara pagi menyentuh wajahnya. Nadira melangkah tanpa ragu. Setiap langkahnya tidak lagi membawa beban yang sama seperti dulu. Tidak ada lagi nama yang harus ia kejar. Tidak ada lagi pengakuan yang harus ia dapatkan dari masa lalu. Di persimpangan jalan, ia berhenti sebentar. Menatap ke depan. Lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan besar. Tapi senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan hidupnya sendiri. Aku sudah di sini sekarang, bisiknya pelan. Dan kali ini, tidak ada suara dari masa lalu yang menjawab. Ia melanjutkan langkahnya. Menuju kantor. Menuju proyek berikutnya. Menuju masa depan yang ia bangun sendiri. Di tempat lain, nama Nadira Pramesti masih sesekali muncul dalam percakapan bisnis. Namun bagi Nadira sendiri, itu bukan lagi sesuatu yang harus ia kejar atau buktikan. Karena ia sudah tidak lagi berjalan untuk dilihat orang lain. Ia berjalan untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh. Hidup Nadira tidak lagi ditentukan oleh pengkhianatan yang pernah ia alami. Tapi oleh kekuatan yang ia bangun dari reruntuhan itu sendiri. Masa lalu tidak lagi menjadi bayangan. Hanya menjadi bagian dari cerita yang sudah selesai. Dan masa depan sudah sepenuhnya menjadi miliknya.